Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada sore hari ini kita akan mengadakan acara yang sangat luar biasa, yaitu sosialisasi Pilmapres tahun 2022. Baik, yang terhormat kepada Ibu Hajira Qudsi selaku Kepala Pembinaan DPK UII, kemudian kepada Bapak Rafiq Prabowo, kemudian yang kami hormati Mbak Nur Azizah selaku narasumber, dan tak lupa teman-teman sekalian yang kami sayangi dan kami banggakan. Nah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Azizah selaku MC sekaligus moderator pada acara di sore hari ini. Adapun susunan pada sore hari ini yaitu yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua tilawah, yang ketiga yaitu acara inti sosialisasi, kemudian yang selanjutnya adalah tanya jawab, kemudian acara yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu sosialisasi, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yaitu tilawah. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya تفسحوا في المجالس تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين
والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Budi Vandroy yang telah membacakan tilawahnya. Kemudian semoga kita yang mendengarkan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, memasuki acara inti yaitu sosialisasi. Yang pertama yaitu di sini ada Ibu Hajira Kutsi yang akan mengisi sosialisasi pada sesi pertama. Assalamualaikum Ibu Hajira. Waalaikumsalam Mbak Intan. Sehat? Alhamdulillah Ibu. Suara saya kedengaran ya? Terdengar Ibu. Oke. Alhamdulillah. Baik teman-teman, jadi Pilmapres kali ini sangat luar biasa ya, karena di sini kita diadakan acara sosialisasi sehingga para teman-teman semuanya bisa mendaftar nantinya. Nah, kemudian sosialisasi ini juga merupakan acara yang sangat bergengsi ya Ibu. Nah, mungkin saja kita langsung mendengarkan pemaparan yang sangat luar biasa dari Ibu Hajira Kutsi selaku Kepala Divisi Pembinaan DPK UII. Kepada Ibu Hajira dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Intan atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilazi hazana lihazal linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan sekalian ya pada sore hari ini ya. Rajin gitu ya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat UII ya tahun 2022 gitu ya. Saya ucapkan sebelumnya selamat datang Mas Rafiq ya. Saya sapa dulu. Sudah lama tidak bersua. Ini untuk mencari waktu Mas Rafiq ini luar biasa susah loh ya kawan-kawan sekalian ya. Jadi nanti Assalamualaikum Bu Ze. Waalaikumsalam. Sehat Mas Rafiq? Alhamdulillah sehat Bu Ze. Bu Ze sehat Bu? Alhamdulillah sehat juga. Ini beliau ini lagi masa mau ujian untuk dokter ya Mas Rafiq ya, ujian nasionalnya ya. Insya Allah semoga lancar ya. Amin, amin. Ya, jadi ini Mas Rafiq sedikit perkenalan singkat ya kawan-kawan sekalian untuk para peserta. Jadi Mas Rafiq Prabowo ini adalah alumni dari Fakultas Kedokteran UII gitu ya, yang kemarin juga merupakan mahasiswa berprestasi ya, tingkat UI juara 1, tingkat LLDikti juga juara 1, dan alhamdulillah berkesempatan untuk
untuk masuk di sebagai finalis ya mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Kalau nggak salah tahun 2018 ya Mas Rafiq ya. Iya, betul, Bu. Ya, jadi ini Mas Rafiq ya, alhamdulillah kita tahun lalu sebenarnya saya juga udah ngajakin Mas Rafiq ya buat sosialisasi, tapi beliau belum bisa karena ya kesibukan beliau gitu ya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah bisa dan kita tidak sendiri ya, kawan-kawan sekalian juga nanti akan dibersamai oleh Mbak Nur Aziza. Saya sapa dulu Mbak Nur Aziza. Selamat datang Mbak Nur Aziza. Bu, oke ya. Jadi Mbak Azizah ini adalah mahasiswa FBE ya 2018 ya yang insya Allah sekarang juga lagi proses magang gitu ya, mau lulus juga ini ya Mbak Azizah ya insya Allah ya. Jadi Mbak Azizah ini adalah Mapres 1 ya, juara 1 Mapres tingkat UI kemarin tahun 2021 dan sekaligus juara 2 Mapres tingkat LLDikti 5 Yogyakarta. Jadi ya alhamdulillah pengikut jejak juga Mas Rofi kemarin sempat lolos tahap 1 ya di nasional, tingkat nasional, tapi qadarullah untuk tahap terakhirnya sampai ke finalisnya belum gitu ya. Tapi insya Allah nanti kita juga akan belajar banyak nih dari Mas Rafiq, dari Mbak Azizah gitu ya, berkaitan tentang pengalaman beliau-beliau nih ya mengikuti ajang Pilmapres mulai dari tingkat UII, bahkan mungkin ada yang tingkat fakultas ya, sampai kemudian di jenjang yang level nasional. Nah itu nanti kita akan simak bersama ya sharing beliau-beliau nih. Tapi sebelum kita simak sharing beliau ya, karena kegiatan hari ini adalah tentang sosialisasi ya pemilihan mahasiswa berprestasi, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan informasinya dulu ya tentang sosialisasinya ya, biar pada tahu dulu nih gambarannya, karena kan tidak sedikit juga mungkin di antara kawan-kawan ini yang masih mahasiswa 2021, 2020 yang mungkin belum tahu informasi tentang Pilmapres ya. Nah, jadi saya izin untuk share screen dulu ya, kawan-kawan sekalian. Nanti kita insya Allah setelah sesi pemaparan saya, sosialisasi saya, nanti langsung kita akan masuk ke sesi sharing dari Mas Rafiq sama Mbak Intan. Mbak Aziza, sorry. Mbak Intan ini yang MC juga finalis Mapres UII kemarin ya. Jadi kawan-kawan sekalian yang di sini ya, jadi insya Allah nanti ada banyak hal yang akan di-sharingkan oleh kawan-kawan di depan kita ini ya, sebagai narasumber pengalaman mereka sebagai Mapres UII ya, jadi gitu. Oke, saya izin untuk share screen dulu ya. Nah, oke, sudah kelihatan Mbak Intan tampilannya? Oke, sudah ya, baik. Alhamdulillah pada sore hari ini saya akan menyampaikan beberapa materi ya, paparan kaitannya tentang sebenarnya apa sih pemilihan mahasiswa berprestasi itu. Ya, jadi kalau misalnya kawan-kawan sempat sudah lihat updatean di IG UII, IG kemahasiswaan UII ya. Jadi kalau yang belum boleh diikuti ya di IG @kemahasiswaan UII. Nah, itu sudah ada postingan tentang sosialisasi atau informasi tentang Pilmapres UII tahun 2022. Ya, yang nanti teman-teman secara lebih lengkap bisa akses di website kemahasiswaan.ui.ac.id. Nah, nanti kalau kawan-kawan ketika misalnya saya sedang menjelaskan, kemudian ingin bertanya, boleh langsung tuliskan di kolom chat ya, karena nanti setelah sesi saya, nanti kita akan langsung masuk sesi sharing session dengan Mas Rafiq dan Mbak Azizah ya. Nah, kalau misalnya kita bilang tentang mahasiswa berprestasi, itu yang seperti apa? Ya, jadi mahasiswa berprestasi itu adalah kaitannya mahasiswa yang itu punya prestasi atau capaian unggul dan membanggakan. Dalam konteksnya itu tidak hanya intrakurikuler, tapi juga kokurikuler dan ekstrakurikuler. Tapi tidak hanya itu, ya, juga mahasiswa yang punya motivasi untuk melaksanakan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler sebagai wahana untuk menyeimbangkan hard skills dan soft skill. Jadi nggak cuman ya pintar akademik, tapi justru harapannya yang itu bisa banyak ya. Ya, nah untuk persyaratan peserta secara umum, ya. Persyaratan peserta secara umum sebenarnya ya kalau mengikuti pedoman, untuk sementara kita masih mengikuti pedoman Pilmapres tahun 2021 karena memang belum ada pedoman yang 2022. Biasanya nanti saat akan seleksi tingkat nasional.
ya. Jadi baru itu nanti akan diupdate dari Puspresnas. Nah, jadi syarat utamanya adalah kawan-kawan mahasiswa yang itu terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan terdaftar di PD Dikti. Ya, boleh program sarjana atau diploma karena sebenarnya nanti ada dua penyelenggaraan. Ya, kalau di tingkat nasional, ya di tingkat program sarjana ada, diploma ada. Ya, ini maksimal semester berapa? Semester 6. Jadi kalau misalnya nanti ada yang tanya, Bu, berarti semester 2 udah boleh ikut? Boleh. Ya, tetapi nanti prestasi yang dilampirkan tetap prestasi selama jadi mahasiswa, nggak masalah. Ya, dulu ada Mbak Nuha namanya, ya itu Mapres 1 UII-nya, Mapres 1 UII tahun 2020 kalau tidak salah ingat, itu sejak dia semester 2 sudah ikut Mapres. Ya, sudah ikut seleksi Mapres. Nah, kemudian usia tidak lebih dari 22 tahun, belum pernah jadi finalis Film Mapres tingkat nasional, gitu ya. Kemudian IPK minimal 3 dan nanti ada surat pengantar dari Wadek KKA fakultas masing-masing. Ini jadwal pelaksanaannya. Nah, jadwal pelaksanaannya itu boleh bisa dilihat secara detail ya kawan-kawan sekalian di website kemahasiswaan. Untuk hari ini kita ada sosialisasi. Nah, sebetulnya pendaftaran itu masih lama sampai 13 Maret. Jadi teman-teman masih punya banyak waktu ya, punya banyak waktu untuk Jadi teman-teman masih punya banyak waktu ya insya Allah untuk mempersiapkan ya berkas-berkas dan mendaftar ya. Nah, kemudian nanti silakan dicermati ya detail pelaksanaannya. Nah, untuk pendaftaran dan pemberkasan, kawan-kawan sekalian bisa langsung segera akses aja di sini. Memang ya pendaftaran ini tidak sekedar Anda input nama, NIM gitu ya, nggak cuma itu, tapi langsung berkasnya. Karena memang berkas semuanya diproses secara daring. Ya, jadi silakan Anda daftar secara online semua, ya sehingga memang ya kalau ingin daftar itu yang memang Anda persiapkan dulu berkas-berkasnya. Ya, berkas-berkasnya benar-benar dipersiapin dulu supaya apa? Ya, supaya nanti ketika ngisi sudah langsung ada ya yang diinput ya. Nah, ini nanti gambarannya apa aja yang harus diisi itu nanti kawan-kawan bisa lihat di bagian link panduan. Nah, link panduan nanti akan saya share juga di sini. Nah, proses seleksinya itu ada dua tahapan utama, yakni seleksi berkas dan seleksi presentasi. Untuk seleksi berkas itu akan mencakup capaian unggulan yang nantinya akan memuat maksimal 10 prestasi terbaik selama menjadi mahasiswa. Jadi nanti kalau misalnya Anda lebih dari 10 prestasi, 10 capaian gitu ya, ya dipilih aja 10 terbaik. Ya, kalau kurang gimana? Apakah nggak boleh daftar, Bu? Ya tetap boleh. Ya, bahkan satu aja boleh, nggak masalah. Karena kan nanti juga ada proses seleksi, ya kan? Nah, kemudian Anda juga seleksi berkas ini melalui ada naskah yang dikumpulkan. Naskah apa? Naskah gagasan kreatif untuk program sarjana atau naskah produk inovatif untuk program diploma. Nah, kemudian ada sertifikat bahasa Inggris, ya, dan kemudian ada video presentasi dalam bahasa Inggris. Nah, sertifikat bahasa Inggris ini harus apa, Bu? Apakah harus TOEFL atau apa? Bebas. Yang penting menunjukkan ya kompetensi tingkat kompetensi bahasa Inggris kawan-kawan. Ya, itu ada bukti sertifikatnya. Misalnya mau yang pakai yang internal dari CIPT UI boleh nggak, Bu? Boleh, ya, nggak masalah. Ya, kemudian tahapan seleksi berikutnya nanti kan kawan-kawan akan diseleksi berkas dulu tuh. Kalau memang memenuhi kualifikasi gitu ya persyaratan, maka insya Allah nanti akan lolos gitu ya untuk seleksi berkas dan akan dinyatakan sebagai finalis Mapres tingkat UII ya tahun 2022. Nah, kemudian finalis ini akan mengikuti seleksi presentasi. Nah, seleksi presentasi untuk tahun 2022 ini berbeda dengan tahun yang sebelumnya, di mana tahun 2022 ini ya bentuk presentasinya ini ada dua, yakni presentasi gagasan kreatif atau produk inovatif dan wawancara verifikasi berkas dan portofolio capaian unggulan. Kalau tahun lalu kita masih ada presentasi bahasa Inggris gitu ya dalam bahasa Inggris, tapi sekarang presentasi dalam bahasa Inggrisnya digantikan sebagai bagian untuk seleksi berkas di awal ya. Tapi nanti juga presentasi bahasa Inggris ini juga tetap menjadi komponen penilaian. Ya, komponen penilaian
sebesar 10%. Sementara bobot yang terbesar itu adalah di capaian unggulan, yakni 55%. Dan untuk gagasan kreatif maupun produk inovatif itu memiliki bobot 35%. Ya, nanti kalau kawan-kawan lolos di tingkat UI kemudian maju ke tingkat wilayah, nanti bobotnya berubah. Bobotnya hanya 2, yakni CU 60% dan untuk GK itu adalah 40%. Ya, bahasa Inggris di mana Bu? Bahasa Inggris nanti di tingkat nasional untuk tahapan seleksi tahap 2 ya dan tahap final ya. Nah, jadi itu. Nah, ini yang perlu saya juga supaya harapannya jadi motivasi buat kawan-kawan gitu ya. Kira-kira reward apa sih Bu yang didapetin kalau misalnya saya bisa ikut Pilmapres gitu ya. Nah, Anda nanti ketika dinyatakan sebagai finalis Mapres UII gitu ya, tingkat UII itu pun sudah bisa mendapatkan reward. Rewardnya apa? Rewardnya Anda akan dapat uang pembinaan sebesar Rp500.000 dan sertifikat penghargaan sebagai finalis Mapres UII. Kalau bisa memperoleh juara ya, juara 1 akan mendapatkan uang pembinaan 3 juta gitu ya. Plus nanti ada sertifikat dan SK rektor. Juara 2 2,5 juta dan juara 3 1,750. Nah, tidak hanya itu kawan-kawan, nanti ya sesuai aturan yang baru dari peraturan rektor yang baru, untuk Mapres nanti yang lolos sampai tingkat wilayah juga nanti akan dapat reward. Plus nanti sampai ke tahapan nasional juga akan mendapatkan reward. Ini baru banget yakni di tahun 2022 ini. Jadi kemarin Mbak Aziza, Mbak Nadila, Mas Rofik itu belum dapat ya. Jadi dapatnya cuma dari LL Dikti gitu ya. Nah, tapi sekarang dari UII bisa dapat sampai 3 lapisan kalau memang nanti lolos sampai tahapan nasional. Ya, jadi nanti bisa sampai 3 lapisan rewardnya. Nah, kan lumayan ya. Jadi buat uang saku kalian kan. Mas Rofik ini juga udah banyak ngumpulin kalau orang bilang permata lah dari UII sama Mbak Aziza juga. Jadi karena prestasi ya. Nah, saya masih ada waktu berapa menit ya? Sebentar saya cek dulu ya, kawan-kawan supaya ini. Nah, sedikit kawan-kawan sekalian, saya berikan gambaran untuk ya masih ada waktu 7 menit, insya Allah saya persingkat. Nah, untuk capaian unggulan, ya kawan-kawan sekalian, sebelum ke sini, saya ingin kawan-kawan sekalian nanti mohon mencermati untuk informasi lengkap bisa diakses di sini. Ya, untuk panduan termasuk nanti ini materi sosialisasi itu tertera di panduan ini di drive ini ya. Jadi nanti teman-teman lebih lengkap gitu ya bisa nanti memperhatikan detailnya di panduan itu karena di panduan itu ya insya Allah itu detail informasi sudah sangat jelas karena memang kita tidak membuat panduan sendiri ya tetapi gitu ya kita mengacu pada panduan yang resmi dari Puspresnas tetapi memang masih tahun 2021 ya itu kemungkinan besar nanti tahun 2022 tidak banyak perbedaan kalau boleh saya bilang karena saya kemarin juga sempat jadi juri untuk wilayah Jawa Tengah ya juri Pilmapres wilayah Jawa Tengah jadi saya berpikir sepertinya tidak jauh berbeda ya. Nah, untuk capaian unggulan teman-teman jangan khawatir bahwa Bu apakah capaian unggulan itu hanya kalau kita juara kompetisi? Enggak. Nah, sekarang gitu ya, mulai tahun 2021 kemarin gitu ya, capaian unggulannya itu ada banyak yang bisa teman-teman klaim sebagai capaian unggulan. Yakni ada 7 bidang. Yang pertama adalah kompetisi, kedua pengakuan, bahkan teman-teman jadi narasumber, jadi pembicara, jadi presenter ketika di konferensi itu bisa. Ya, kemudian penghargaan yang lain ya, misalnya teman-teman nih ada karya yang kemudian dapat sertifikat hak atas kekayaan intelektual. Nah, itu juga bisa diklaim sebagai capaian unggulan. Kemudian karir organisasi. Nah, karir organisasi ini juga bisa diklaim ya dan ini levelnya ya nanti terendah bisa di tingkat perguruan tinggi kalau tidak salah ingat ya nanti boleh dicek di pedoman itu paling rendah adalah 1 tingkat di bawah pengurus harian jadi PH-nya ya PH-nya kemudian hasil karya ini bisa berupa buku ya kumpulan atau artikel ya jadi
hasil karya gitu ya, artikel ilmiah, produk inovatif, apapun. Ya, tetapi hasil karya ini dimaksudkan bukan karya yang dikompetisikan. Jadi teman-teman saya cukup sering mendapati mahasiswa itu punya publikasi jurnal ilmiah. Ya, baik nasional maupun internasional. Bahkan ada mahasiswa yang punya buku, karya buku. Nah, itu juga bisa diklaim ya. Kemudian teman-teman berperan sebagai relawan. Itu juga masuk, bisa diakui. Kalau dulu belum bisa, zamannya Mas Rofi gitu ya, itu belum bisa. Nah, sekarang bisa. Kemudian kewirausahaan juga bisa. Nah, ketentuan detailnya itu bisa dilihat nanti di tabel kategorisasi capaian unggulan di pedoman. Itu pokoknya teman-teman lihat aja. Ya, detailnya ada di situ. Kira-kira saya bisa enggak gitu ya, masukkan ini, masukkan itu. Nah, itu bisa. Ya. Nah, terus yang perlu diperhatikan ya, ada beberapa hal gitu ya. Nanti saya pengen garis bawahi ini teman-teman. Setiap bidang peserta hanya boleh mengajukan maksimal 4 CU. Yang itu nanti harapannya bisa berkombinasi untuk menghasilkan skor yang tinggi. Dan setiap CU cuma bisa digunakan untuk satu bidang. Jadi misalnya teman-teman ajukan sertifikat jurnal ilmiah, yaitu hanya bisa diajukan untuk apa tadi? Hasil karya, tapi nggak bisa diajukan untuk misalnya penghargaan gitu, nggak bisa ya. Jadi hanya untuk satu. Tapi gitu, ya, bukan tapi itu ya. Nah terus yang tadi dimaksudkan untuk 4 CU, misalnya teman-teman punya karya kompetisi nih, kompetisi mau klaim kompetisi. Kompetisi ini teman-teman tuh punya 10 gitu ya, tapi yang bisa diklaim hanya 4. Ya, nah selebihnya dikombinasikan dengan bidang yang lain. Ya, jadi gitu. Itu ya. Nah, karena itu kita mengikuti pedoman Pilmapres yang resmi dari pusat ya. Nah, ini skor-skornya jadi teman-teman bisa memperkirakan. Kemudian gagasan kreatif standar ya kawan-kawan, nanti boleh diperhatikan di pedoman ya. Gagasan kreatif ini untuk program sarjana ya. Detailnya apa yang harus dituliskan pada prinsipnya tentang SDGs ya dan revolusi industri 4.0 ya. Nah, alurnya apa yang harus dituliskan dan sebagainya ya, itu ada nanti di pedoman. Aspek penilaiannya kayak apa, ini termasuk aspek penilaian yang kita pakai di tingkat UI juga ya, kawan-kawan ya. Nah, terus produk inovatif ini untuk teman-teman diploma. Ya, teman-teman diploma sama sebenarnya ya, temanya juga tentang SDGs gitu ya dan revolusi industri 4.0 ya, hanya saja bentuknya berupa bisa prototype, bisa desain, bisa sistem, bisa model ya. Nah, ini ya isinya ya. Nanti bisa dilihat di pedoman dan bagaimana menuliskannya gitu ya. Nanti sesuaikan dengan pedomannya, itu detail banget ya kawan-kawan. Maka memang butuh kecermatan dari teman-teman buat melihat pedomannya. Aspek penilaiannya sebenarnya nggak beda sama yang gagasan kreatif. Yang membedakan hanya bagian nanti di poin 3 ada kelayakan produk khusus untuk yang produk inovatif. Ya, nanti bisa dicermati rubrik penilaiannya. Nah, kemudian untuk video bahasa Inggris, ini terakhir ya, untuk video presentasi bahasa Inggris yang itu disertakan saat pendaftaran, durasi maksimalnya 5 menit. Jadi kalau 1 menit boleh nggak Bu? Kalau bisa untuk langsung menyampaikan gagasannya nggak masalah. Ya. Dan videonya berisikan apa? Berisikan presentasi tentang salah satu isu dari SDG. Ya, nah isu yang diangkat dalam video presentasi bahasa Inggris ini bisa diambilkan dari topik yang diangkat di naskah GK atau PI kalian, atau isunya sama dengan naskah GK-nya. Ya, atau kalau mau berbeda juga boleh. Misalnya, ya Anda untuk GK atau PI-nya tentang isu pendidikan berkualitas, tapi di videonya milih isu kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Nah, itu boleh nggak Bu kalau beda? Boleh juga gitu kan. Kalau sama boleh nggak Bu, daripada mikir lagi misalnya kontennya? Ya boleh juga, jadi nggak masalah. Yang penting nanti kita akan lihat fluensi untuk bahasa Inggrisnya, kemudian bagaimana teknik Anda menyampaikan. Syaratnya lagi ya, peserta bisa memilih 3 bentuk speech yang akan dibuat. Sifatnya informatif, sifatnya persuasif, atau sifatnya motivational. Ya, itu silahkan terserah.
Ya, pilih salah satu aja, sifatnya informatif, persuasif, atau motivational. Nah, kemudian peserta menyampaikan pidatonya dengan tampilan setengah badan menghadap kamera statis. Boleh menggunakan kamera HP. Dan rekaman dibuat tanpa proses editing. Jadi tanpa kalaupun harus misalnya diulang take-nya itu silahkan, tapi tidak boleh diedit. Ya, jadi murni aja, nggak apa-apa, karena kita pengen lihat dulu kejelasan untuk presentasinya. Nah, pastikan untuk suara jelas terdengar. Kalau nih, semisal Anda ragu ketika HP jaraknya jauh, kemudian suara nggak kedengar, pakai headset nggak masalah atau earphone, ya. Nah, itu ya informasi lengkap di sini ya kawan-kawan sekalian. Nanti kalau misalnya dalam perjalanan penjelasan ini ada pertanyaan, langsung dituliskan di kolom chat aja, karena setelah ini kita akan masuk ke sharing session bersama Mas Rofik sama Mbak Aziza. Begitu dari saya, terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hajira atas paparan materinya. Sangat lengkap sekali ya teman-teman. Ada tahap-tahap, kemudian ada berkas yang harus dipersiapkan, dan jenis-jenis penghargaannya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki acara yang selanjutnya, yaitu sharing session yang akan diisi oleh Kak Rafiq Prabowo. Kepada Kak Rafiq Prabowo, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Hazira yang telah memberikan kesempatan untuk saya sharing ya bersama dengan adik-adik UII terkait dengan pengalaman di pemilihan mahasiswa berprestasi baik di tingkat UII, di tingkat Kopertis atau namanya sekarang saya lupa, sama di tingkat nasional gitu ya. Ini saya izin mau share screen, bisa? Bisa ya, Mas? Tapi masih disable. Bentar. Coba ya. Mas. Oke, sudah Bu. Oke, ini hanya sedikit ya terkait dengan Pilmapres. Jadi pas Bu Hazira kemarin menghubungi saya gitu ya, sharing sama adik-adik di UII, saya coba buka file-file di laptop nih ya terkait dengan seleksi kemarin, dan alhamdulillah masih ada beberapa dokumentasi yang ada, jadi bisa jadi kenang-kenangan dan juga memori gitu untuk kita bersama. Dan ini bukti gitu ya, jejak bahwa pernah ada di fase dan di proses ini gitu. Ya, jadi ini terkait dengan sosialisasi Pilmapres. Saya mendapatkan beberapa poin dari Bu Z terkait dengan apa yang akan saya sampaikan sore hari ini. Cuman intinya teman-teman semua, saya lebih senang untuk ditanya jawab gitu ya, di sharing gitu. Jadi teman-teman mau atau butuh informasi apa dari saya ataupun nanti dari pemateri yang kedua terkait dengan Pilmapres, nanti langsung kita diskusi gitu. Ini saya coba buka sedikit-sedikit saja terkait dengan kenapa kok kemarin ikut Pilmapres dan bagaimana perjalanannya serta gimana cerita di balik perjalanan itu. Jadi awal mula dan alasan saya mengikuti Pilmapres itu ya karena FKWI gitu ya, karena saya perwakilan dari FKWI. Jadi pada zaman saya dulu, gerilya untuk seleksi Pilmapres itu belum terlalu besar gitu ya, belum terlalu soundingnya belum terlalu kuat. Jadi kita itu aktif mencari informasi sendiri terkait dengan Pilmapres pada saat itu. Jadi pada saat itu saya kebetulan tergabung di suatu organisasi di tingkat universitas, itu di Laboratorium Mahasiswa UII. Nah, di situ dulu sempat ada kegiatan yang salah satu isinya itu membahas tentang Pilmapres, dan salah satu pembicaranya juga pada saat itu adalah Mawapresnya UII. Kemudian saya di situ termotivasi untuk ya kalau memang rezeki saya bisa menjadi salah satu bagian dari perwakilannya UII, kenapa tidak, seperti itu ya. Jadi itu yang menjadi apa ya, yang menjadi kretek di hati saya pada saat itu, bahwa ya udah bismillah saya mewakili FKUII, dan dari dosen-dosen di FKUII juga pada saat itu mendukung sekali ya, mensupport sekali saya untuk bisa ikut dalam kegiatan Pilmapres ini untuk seleksi di tingkat UII. Nah pada saat itu benar-benar pikiran saya hanya ya sudah, saya bisa mewakilin FK ke tingkat UII aja itu udah suatu hal yang luar biasa menurut saya, karena pada saat itu saya
sebagai seorang mahasiswa kedokteran, pada saat itu pendidikan saya cukup crowded ya. Saya harus tutorial, saya harus praktikum, saya harus kuliah, dan tentunya jadwalnya beda gitu dari teman-teman jurusan lain. Sehingga menurut saya akan sangat berat gitu kalau misalnya saya harus bertahap lebih lanjut. Dan pada saat itu juga ada kakak tingkat dari FK sendiri yang menurut saya sebenarnya bukan ngedownin ya, tapi beliau sedikit memberikan pandangan, oh kalau kamu nanti lolos ke tingkat nasional itu seleksinya bakal begini-begini, ribet, mengganggu jadwalmu dan lain sebagainya gitu. Tapi saya nggak terlalu memikirkan dari sisi itu, saya cuma ngejalanin aja, ya sudah saya mewakili FK untuk ke tingkat UII dan saya ikutin alurnya seperti apa gitu ya. Nah, jadi pada saat itu yang saya persiapkan itu adalah 4 poin ini. Nah, mungkin agak berbeda untuk poin presentasinya ya, yang udah dijelaskan sama Bu Hazira tadi dengan yang zaman saya dulu. Kalau saya dulu itu yang menjadi poin titik penilaiannya adalah IPK, karya ilmiah, prestasi ataupun karya unggulan, ini tadi capaian utama, kemudian bahasa Inggris. Jadi empat elemen inilah yang digabungkan menjadi satu yang akhirnya bersaing dengan teman-teman se-UII untuk menjadi siapa yang terbaik gitu ya dari bidangnya masing-masing terkait dengan 4 poin ini. Nah, akhirnya pada saat itu saya mengikuti sebisa saya untuk bisa buat karya, sebisa saya untuk mengumpulkan capaian-capaian unggulan yang pada saat itu alhamdulillah sudah saya dapatkan. Kemudian untuk IPK juga sangat standar lah ya, alhamdulillah bisa masuk di kriteria untuk bisa ikut seleksi Pilmapres, yang nggak tinggi-tinggi banget. Kemudian bahasa Inggris juga ala kadarnya, yang penting saya percaya diri untuk berbicara, dan orang yang saya ajak berbicara itu paham dengan apa yang saya sampaikan. Jadi pada saat itu modal yang coba saya mantapkan gitu. Nah, alhamdulillah pada saat itu saya ikut di seleksi tingkat UII. Nah, ini salah satu dokumentasi yang ada di file laptop saya ya. Jadi ini saya bersama dengan rekan saya dari FKUI juga, namanya Nurul Hidayah. Jadi kebetulan pada saat itu di nomor 1 dan nomor 2-nya UII itu dari FKUI kebetulan, dan pada saat itu alhamdulillah saya mewakili UII untuk ikut seleksi di tingkat Kopertis gitu. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat sedikit, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Nah, ini untuk poin penilaiannya ya. Jadi mungkin nggak jauh beda, tapi mungkin presentasinya yang berubah ya di saat yang tahun sekarang gitu. Jadi salah satu faktor kuncinya adalah teman-teman harus bisa mengumpulkan poin terbaik dari nilai yang paling tinggi dari semua elemen yang ada itu. Jadi gimana caranya teman-teman bisa memaksimalkan poin di situ. Dan sebagaimana caranya juga teman-teman bisa menjauhkan jarak teman-teman dengan saingan-saingannya teman-teman kayak gitu. Maksudnya gimana? Nah, ini bisa lihat dari di sini mungkin yang bisa saya tunjukkan yang paling signifikan dari sisi prestasi ya. Jadi pada saat itu tadi kan Bu Hazira sudah menunjukkan tuh poin-poin prestasi ya terkait dengan tingkat nasional, tingkat internasional ada sekian poin, kemudian capaian kompetisi ada sekian poin, kemudian organisasi sekian poin. Nah, dari semua yang kalian punya, carilah yang benar-benar poinnya itu paling tinggi. Jadi ketika kalian memiliki poin paling tinggi, kemudian bawahnya kalian itu ternyata setengah dari poin kalian, ya udah jelas bawah-bawahnya pasti poinnya akan sangat kecil gitu. Jadi itu salah satu trik yang bisa teman-teman manfaatkan ya. Jadi kumpulkan yang benar-benar itu tuh nggak banyak orang yang punya, tapi poinnya tuh tinggi kayak gitu. Dan memang saya bisa katakan Pilmapres itu individualis dalam tanda kutip ya. Maksudnya individualis adalah ya poin yang dimasukkan di situ adalah poin-poin yang karya ataupun capaian itu adalah capaian individunya kalian. Kalau misalnya capaian itu bertim, nanti poinnya pasti akan dipotong karena kalian mengerjakan itu dalam tim seperti itu. Sedangkan kalau misalnya teman-teman mengerjakan itu sendiri atau membawa nama sendiri, itu poinnya pasti tinggi. Jadi memang ya namanya aja mahasiswa berprestasi kan bukan bersama ya, tapi prestasinya kalian itu sendiri. Jadi cukup bisa dikatakan sedikit individualis dalam tanda kutip ya untuk masalah karya ataupun capaiannya. Jadi ini pada saat saya presentasi. Nah, kemudian alhamdulillah bisa mewakili UII ke tingkat Kopertis. Jadi sekarang namanya LDD apa dulu? Itu ya namanya yang tadi Bu Zee sebutin ya. Kalau dulu Kopertis 5. Nah, jadi pada saat itu saya mewakili dari UII untuk seleksi ke Kopertis 5 pada tahun 2018. Ini nomor satunya alhamdulillah dari UII, kemudian ini nomor 2-nya dari UAD, terus nomor 3-nya saya lupa ini dari UTY kalau nggak salah, UTY. Nah, jadi di sini cukup ini juga ya, cukup apa ya? Cukup
bersaing gitu ya, cukup bersaing karena di sini saya kalau nggak salah satu-satunya yang dari bidang kesehatan gitu. Jadi teman-teman yang lain itu yang dari UAD ini seingat saya jurusan bahasa Inggris, kemudian ada pendidikan bahasa apa gitu. Jadi yang dari jurusan kesehatan itu cuma saya sendiri. Jadi pada saat presentasi karya ilmiah pun itu yang berbau dengan ilmiah banget gitu ya, saintis banget gitu ya. Itu cuma punya saya gitu. Jadi yang lain itu dia buat produk alat apa, dia buat metode belajar apa, sedangkan saya itu yang lebih ke lab banget kayak gitu. Nah, jadi pada saat itu yang menjadi pikiran yang menjadi garis besar saya di Kopertis ini adalah tadi ya, teman-teman menyeimbangkan poin capaian utama tadi yang tadi sudah Bu Hazira jelaskan. Kalau bisa, kalau sekarang ya udah ada ini ya, udah ada limitnya ya, sudah ada batasnya bahwa masing-masing poin tadi maksimal cuma bisa mengajukan 4. Kalau dulu zaman saya enggak. Jadi kalau memang 10 karya terbaikmu itu semua dari kompetisi, ya kamu masukkanlah itu semuanya dari kompetisi. Tapi kalau sekarang kan enggak. Kalau misalnya kompetisinya punya 10, tapi maksimalnya kan cuma 4. Sisanya bisa dari penghargaan yang lain, bisa dari karya, bisa dari ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi kalau zaman saya dulu enggak. Tapi alhamdulillah, dulu saya juga sudah menerapkan sistem yang kayak sekarang. Jadi dalam capaian karya saya itu, saya masukkan organisasi itu ada 2. Organisasi itu ada 2. Yang pertama itu saya jadi waktu itu jadi direktur di laboratorium mahasiswa di UII tingkat universitas, tapi kalau karena itu kepala gitu ya, ketua, itu jadi poinnya cukup tinggi. Kemudian saya menjadi pengurus harian nasional di tingkat nasional lembaga ilmiah. Itu poinnya setara dengan menjadi ketua di tingkat universitas. Nah, jadi itu tuh pada saat itu saya mikir, oh jangan cuma karya doang nih yang saya masukin, jangan cuma capaian kompetisi, tapi harus seimbang. Nah, ini poin yang pada saat itu belum banyak orang tahu terkait dengan seleksi Pilmapres. Jadi di nasional itu baru tuh ketemu yang luar biasa tuh pas di nasional. Jadi pada saat di Kopertis itu menurut saya belum banyak yang tahu gitu ya. Jadi ini rahasia kita aja nih ya anak-anak UI. Tapi ya, karena sudah ada metode 4-4-4 tadi ya, kalau mereka bisa membaca alur itu harusnya mereka paham. Tapi kalau mereka nggak bisa baca alur yang 4-4-4 tadi, ya sayang gitu ya. Jadi alur 4-4 tadi itu sebenarnya untuk menyeimbangkan. Jadi itu salah satu poin plus menurut saya ketika dari semua bidang yang dituliskan dalam capaian utama tadi, teman-teman tuh ada semua. Itu menurut saya bagus banget. Jadi kompetisinya ada, masukin, kemudian karyanya tadi juga ada, kemudian penghargaan apanya ada gitu ya, terus kewirausahaannya ada misalnya, wah itu akan bagus banget. Jadi dari 10 itu dari 2-nya ada kompetisi, 2-nya ada penghargaan ini, 2-nya ada karya, ada ini, ada ini, ada ini, itu bagus banget. Jadi kalian itu terlihat sebagai mahasiswa berprestasinya tuh yang ideal gitu loh. Kalian bisa menyeimbangkan akademiknya kalian bagus, kalian dibuktikan dengan IPK gitu ya, kalian bisa menyeimbangkan kompetisinya kalian bagus dengan karya-karya kalian, organisasinya juga kalian bagus, dibuktikan dengan oh ini loh saya tergabung di organisasi ini, begitu kan. Terus juga ternyata kepedulian lingkungannya juga bagus, ternyata kalian jadi ketua dari organisasi peduli Gunung Semeru meletus kemarin misalnya, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, terus juga yang perlu digarisbawahi dari capaian-capaian utama itu adalah harus tervalidasi gitulah ya bahasanya. Kenapa tervalidasi? Karena banyak kompetisi-kompetisi di luar sana yang mungkin tidak kredibel gitu ya, tidak kredibel. Jadi ini harus jelas nih penyelenggaranya siapa, yang memberikan penghargaan ke kalian siapa, dari UNIF kah, dari kementerian kah, dari lembaga apakah, itu harus jelas gitu. Jadi semakin terpercaya lembaganya, maka poin kalian akan semakin dipercaya. Ini sangat penting banget untuk di tingkat nasional. Kalau di tingkat UI dan Kopertis mungkin tidak akan terlalu crash gitu ya, tapi kalau di nasional wah sangat crash sekali. Kalau di sini tuh dulu question utamanya saya yang menjadi ini dari bapaknya ini, dari jurinya ini adalah, kamu bener ini jadi direkturnya organisasinya kamu ini gitu. Oh iya Pak, bener. Jadi bapaknya tuh agak kurang percaya gitu, karena dari sekian banyak si finalisnya ini, mereka itu nggak ada yang aktif di bidang organisasi gitu. Jadi pada saat ngelihat yang capaian utama saya itu salah satunya itu ada yang di bidang organisasi. Kayak gitu. Nah ini nggak kelihatan ya. Nah akhirnya alhamdulillah dari yang Kopertis 5 tadi itu memberikan tiket kepada saya untuk bisa submit di kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa kita dari universitas swasta itu langkah kita cukup panjang ya teman-teman. Jadi ketika saya berkompetisi di tingkat nasional ini, ketika saya ketemu dengan teman-teman negeri, mereka enak.
habis seleksi fakultas, mereka ke UNIF, habis UNIF kalau lolos ya mereka langsung dapat tiket untuk ikut seleksi di nasional. Kalau zaman saya dulu, saya habis lolos di UNIF, saya harus ikut ke Kopertis dulu. Dari Kopertis nanti dapat tiket lagi yang cuma 3 besar ya, 3 besar apa 5 besar saya lupa pada saat itu, yang dapat tiket untuk masukin data ke seleksi nasional. Jadi nggak semua yang dari UNIF swasta itu bisa jadi peserta untuk ikut seleksi di nasional. Tapi kalau semua peserta yang negeri, Mawapres negeri itu dapat tiket untuk ikut seleksi di nasional. Itu waktu itu bedanya. Jadi perjuangan kita dari swasta itu agak sedikit tertatih-tatih gitu ya, tapi it's okay. Itu malah menjadi suatu cerita gitu ya. Ketika kumpul dengan orang-orang hebat di sana itu luar biasa teman-teman. Jadi ini foto yang tengah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini semuanya dari jurusan kesehatan ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ini kedokteran, yang tengah ini kedokteran gigi, yang ini bidan. Jadi kita ini kemarin dari total 17 peserta ini, 6 orang itu mendominasi dari anak kesehatan. Ternyata pas di nasional itu banyak anak kesehatannya. Terus pada seleksi nasional ini tadi, udahlah menurut saya ketika teman-teman sudah bisa sampai di tahapan nasional itu, kalian sudah yang terbaik di bidang kalian gitu loh. Karena ketika kumpul di nasional ini tuh, ya apa ya, ya sudah yang terbaik di bidangnya masing-masing. Saya punya teman dari UNY, jadi Mawapresnya UNY itu lolos nasional juga. Dia itu anak keolahragaan gitu. Tapi capaiannya tuh luar biasa. Dia ikut Olimpiade Internasional olahraga, ikut PON nasional, dapat medali dan lain sebagainya. Yang satu dari bidang ekonomi, yang satu dari bidang kedokteran gitu ya. Yang satu dari bidang teknik. Itu udah the best-nya masing-masing gitu. Jadi menurut saya ketika teman-teman sudah bisa sampai di tingkat nasional itu sudah luar biasa karena kalian itu sudah pasti yang terbaik di bidangnya kalian masing-masing gitu. Nah, terus yang menjadi poin penting di sini adalah apa ya? Tadi ya, yang membuat hati saya agak tergelisik waktu itu ya. Tapi ya sebenarnya itu bisa dikatakan cukup subjektif ya. Tapi ya saya nggak tahu sih pada saat itu tujuannya mereka para juri ini menanyakan ini apa. Yang jelas pada saat itu tadi yang sudah saya bilang ya, salah satu dari capaian utama kita itu kan poin paling tinggi ya untuk seleksi Mawapres. Capaian utama itu paling tinggi di antara KTI ataupun dari bahasa. Jadi benar-benar yang mereka tuh harus memastikan bahwa capaian kalian ini tuh benar-benar kalian capai dan yang diberikan oleh lembaga yang kredibel kayak gitu. Karena kebetulan ada salah satu dari teman saya yang sudah sampai di nasional ini juga, banyak dari capaian dia itu dari kegiatan-kegiatan yang mungkin kurang kredibel gitu. Jadi akhirnya kurang diakuin sama pihak panitia. Nah, kalau yang pada saat saya itu yang ditanyakan itu balik lagi itu tentang direktur organisasi. Jadi pada saat itu nggak ada tuh di ketentuannya harus SK organisasi, itu nggak ada. Yang penting bukti gitu ya, bukti kalau kamu itu adalah dari organisasi itu gitu kan. Nah, jadi pada saat itu yang saya mintakan hanya tanda tangan dari Pak Beni ya, dari Direktorat Kemahasiswaan yang pada saat itu melantik saya. Jadi Pak Beni menyatakan bahwa saya merupakan benar adalah direktur dari Laboratorium Mahasiswa UI periode tahun sekian, terus tanda tangan, udah selesai. Tapi ternyata yang mereka minta itu adalah SK. Jadi surat keputusan organisasi bahwa memang saya dilantik jadi direktur organisasi itu dan lain sebagainya. Itu yang mereka minta. Jadi pada saat wawancara, interview, lah ini buktinya mana? Ya ini saya tunjukin kan, lembar tanda tangan itu saya tunjukin. Terus ternyata mereka bilang, loh SK-nya mana? Oh, saya ngelampirin ini aja Pak. Wah kalau nggak ada SK-nya bisa aja kan bohong, bisa aja kan UII buat kamu jadi direktur organisasi ini agar kamu bisa terpilih jadi Mawapres gitu Imam. Wah saya bingung dong jawabnya gimana loh. Ya gimana ya Pak, soalnya di ketentuannya juga nggak ada kalau harus masukin SK, jadi saya nggak tahu kalau harus bawa itu gitu. Ya apa yang harus saya lakukan Pak untuk membuktikan bahwa saya benar-benar bagian dari organisasi ini, saya bilang gitu kan. Terus bapaknya ya kayak ngeles gimana gitu, terus ya saya coba untuk bukti-buktikan ya, Bapak bisa buka websitenya kami ada, Bapak bisa buka Instagramnya kami ada, udah saya coba gitu-gitu, tapi mungkin dia kurang percaya atau saya nggak tahu lah ya. Jadi ya itu salah satu yang menjadi agak menurut saya, oh ya sudah nggak apa-apa, berarti emang untuk pelajaran ke depannya.
Gitu sih untuk yang di nasional ya. Seru, ketemu orang-orang hebat, ketemu orang-orang luar biasa, dan ketika teman-teman sudah sampai ada di tahapan ini, ataupun bahkan dari seleksi di UII pun gitu ya, teman-teman tuh akan lebih open-minded gitu ya. Karena teman-teman itu ketemu dari orang berbagai macam jurusan yang berbeda, latar belakang background bidang yang berbeda, kalian itu akan jauh lebih terbuka dan jauh lebih bisa mentoleransi antara satu hal dengan hal yang lain. Itu yang pelajaran yang sangat-sangat berharga sih menurut saya. Jadi saya benar-benar belajar bahwa untuk menjadi orang sukses ataupun menjadi orang hebat itu bukan berarti harus jadi si X atau harus jadi si Y, enggak. Ya jadilah yang terbaik versi diri kalian masing-masing dan di bidangnya kalian masing-masing. Karena bisa gitu, nyatanya bisa. Jadi bukan berarti yang menjadi sukses itu, yang pasti orang sukses itu pasti orang insinyur, orang dari teknik, atau pasti orang dari kedokteran, atau pasti orang dari teknik kimia atau anak kimia, enggak. Yang sukses itu ya kamu sukses di bidangnya kamu dengan hal terbaik yang bisa kamu lakukan kayak gitu. Jadi di sini sharing-sharing luar biasa banget di tingkat nasional ini, dan salah satu hal terpenting gitu ya yang nanti akan teman-teman dapatkan baik itu nanti di seleksi tingkat univ, tingkat Kopertis ataupun di tingkat nasional adalah network, teman-teman. Network itu sangat-sangat penting menurut saya. Jadi ketika teman-teman nanti sudah bekerja atau nanti sudah lulus gitu ya, network itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi misalnya saya butuh sesuatu gitu ya, di kota mana yang berhubungan dengan kegiatan apa gitu ya, yang notabene itu bukan background saya. Ternyata loh saya punya temen dari anak hubungan internasionalnya UGM dulu, mau presnya UGM, yang kebetulan dia kerja di PBB di Jakarta, terus saya mau punya ada kegiatan ini atau mau punya ada urusan ini, jadi gampang kan, kayak ya udah tinggal japri aja sih nih anaknya gitu. Beda lagi kan kalau kita nggak punya kenalan siapa-siapa, pasti akan sangat struktural sekali yang harus melalui jalur ini, itu, dan lain sebagainya. Itu sih salah satu hal menurut saya yang paling berharga, yang tidak mungkin kalian dapatkan ketika kalian tidak bergabung dalam suatu kegiatan ataupun kompetisi-kompetisi yang cukup worth it kayak gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk lebih detailnya kalau misalnya teman-teman mau ada yang ditanyakan bisa di bagian sharing. Terima kasih, saya balikin ke Mbak Intan ya. Baik, terima kasih Mas Rafiq Prabowo telah memberikan tips-tips yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, jadi dari poin dari Mas Rafiq Prabowo ini, jadilah diri kamu sendiri, berikan apa yang kamu bisa untuk mengikuti seleksi Pilmapres nanti. Nah, dan juga sangat penting untuk memiliki network, kata Mas Rafiq Prabowo tadi. Ya, sangat penting ya teman-teman. Kemudian kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sharing session bersama Mbak Nur Azizah. Kepada Mbak Nur Azizah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nur. Suara saya jelas ya, Mbak Intan? Jelas, Mbak. Oke, baik, terima kasih. Nanti yang saya hormati Ibu Hazira, selaku Kepala Divisi Pembinaan Kepribadian dan Kesejahteraan Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan UII, dan juga yang saya hormati Mas Rafiq Prabowo sebagai Mawapres UII 2018 dan berhasil menjadi finalis Pilmapres tingkat nasional ya, Masya Allah. Salam kenal Mas Rafiq. Iya, salam kenal juga Mbak. Dan terima kasih juga kepada Mbak Intan selaku MC, dan tentunya seluruh mahasiswa UII, terutama yang hadir pada sore hari ini, yang saya hormati dan juga saya banggakan. Sepertinya udah banyak sekali yang disampaikan Mbak Azira dan juga Mas Rafiq ya udah komplit. Jadi saya hanya akan menambahkan sedikit aja berdasarkan pengalaman yang sudah saya lewati dulu ketika mengikuti seleksi Pilmapres. Seperti tadi yang sudah dikenalkan oleh Bu Z, saya adalah Azizah, biasa dipanggil Azizah. Alhamdulillah terpilih menjadi mahasiswa berprestasi tingkat universitas dan urutan kedua untuk Mawapres tingkat LL Dikti DIY. Dan juga saya adalah mahasiswa akuntansi angkatan 2018 dan semoga bisa wisuda di tahun ini. Amin. Kita cukup sharing-sharing aja ya mungkin, karena dari segi teknis dan teori sudah banyak yang dijelaskan tadi itu. Dulu ketika pertama kali melihat poster Pilmapres ya di IG-nya Kemahasiswaan UII, saya kira kompetisi ini tuh sama dengan kompetisi lainnya. Mulai seleksinya tuh dari tingkat universitas hingga nasional gitu. Tapi ternyata ketika
tahu persyaratannya, requirement-nya, proses penyeleksiannya, dan mahasiswa-mahasiswa yang terpilih di tahun-tahun sebelumnya. Ternyata kompetisi Filmapres ini tuh cukup berbeda ya dibanding kompetisi lain gitu. Mereka punya inovasi-inovasi karya-karya yang bisa dibanggakan gitu. Jadi itu yang menjadi perbedaan kompetisi Filmapres ini dibandingkan yang lainnya gitu. Dan kompetisi ini juga bisa dikatakan dan banyak yang mengatakan paling bergengsi di tingkat universitas bahkan tingkat nasional karena diselenggarakan secara langsung juga oleh Puspesnas kalau sekarang Pusat Prestasi Nasional dari Kemendikbud gitu, di mana mahasiswa yang bisa mengikuti seleksi Filmapres ini adalah mahasiswa yang tentunya punya berbagai pencapaian gitu, baik itu dari aspek kemampuan bahasa, penelitian dan publikasi, kejuaraan, kepemimpinan, bahkan kalau punya pengabdian masyarakat juga, dan semua itu nggak bisa dicapai dalam waktu yang singkat. Tapi kumpulan dari berbagai achievement, mulai dari semester 1 sampai semester di mana teman-teman mendaftar untuk seleksi Filmapres ini. Gitu. Jadi dari segi usaha juga effort-nya lebih, dan dari seleksinya maupun perjalanannya itu juga time consuming gitu. Seleksinya itu kalau kemarin mulai dari seleksi tingkat UNIF sampai seleksi tingkat nasional tahap 1 itu 6 bulan, sekitar setengah tahun gitu. Jadi harus benar-benar bisa mengalokasikan waktu juga gitu, karena banyak banget persyaratannya, ada beberapa perubahan juga dari yang tahun sebelumnya gitu, jadi juga harus adaptif gitu. Dan dari perjalanan untuk mendapatkan capaian unggulan itu juga panjang gitu, mulai dari semester 1 sampai semester 6 gitu. Itulah perbedaannya kompetisi Filmapres dibandingkan kompetisi-kompetisi yang lainnya. Dan saya dulu mengikuti Filmapres itu 2 kali. Di mana yang pertama itu di tahun kedua kuliah, yaitu di semester 4, awal-awal pandemi ya, jadi sekitar bulan Maret 2020, dan alhamdulillah waktu itu masih sempat diselenggarakan secara offline. Seperti ada Mas Akmal, ada Mbak Sofia juga gitu waktu angkatan saya, dan yang terpilih waktu itu ada Mbak Nuha yang mewakili UII untuk ke tingkat regional seperti itu. Dan mulai tahun 2020 itu saya ikut seleksinya tuh langsung dari UNIF, jadi dari fakultas saya tidak mengadakan seleksi gitu, jadi langsung submit berkas-berkasnya ke universitas, jadi langsung diseleksinya sama universitas gitu. Dan yang yang kedua saya mengikutinya saat saya semester 6, jadi di tahun 2021 kemarin. Nah, kenapa saya mencoba mengikuti seleksi 2 kali gitu ya, di semester 4 dan juga semester 6, karena di semester 4 itu awalnya tahunya itu dari Mas Asep, ini angkatannya Mas Rafiq juga. Mas Asep juara 3 ya waktu itu. Ya, ekonomi ya? Iya Mas, bener. Betul, Iya, betul. dan Mas Asep itu karena satu organisasi sama saya, walaupun beliau udah demis, tapi sempat ya ngobrol-ngobrol gitu dan kasih tahu kalau aku dulu ikut Filmapres, terus prestasinya kayak gini-gini, dan beliau memang banyak banget prestasinya, terkenal nggak bisa diem kalau di akuntansi, dan beliau tuh asdos juga, jadi kasih tahu lewat situ dan tertarik gitu. Akhirnya oke deh nyoba aja semester 4, walaupun belum punya prestasi, ya nyoba aja dulu gitu. Karena pengen tahu proses seleksinya tuh kayak gimana, terus juga pengen bertemu lah dengan mahasiswa-mahasiswa terbaik di UII dalam satu tempat untuk bisa berkompetisi juga gitu. Jadi bisa sharing juga dan bisa tahu gagasan-gagasan, ide-ide yang udah mereka teliti, udah mereka temukan gitu. Sehingga dari situ juga saya punya banyak insight, punya banyak inspirasi juga, dan bisa lebih mempersiapkan untuk seleksi Filmapres di tahun berikutnya gitu. Nah, kalau di tahun 2020 itu karena masih diselenggarakan secara offline, jadi dari panitia pun juga ada pelatihan dan koordinasi, yaitu selama kurang lebih 2 hari untuk 15 mahasiswa terpilih yang udah diseleksi dari universitas. Jadi di situ kita diajarin gimana caranya public speaking yang baik dan benar, terus juga koordinasi terkait dengan tahapan-tahapan seleksi Filmapres gitu. Nah, kalau di tahun 2021 karena diselenggarakannya online ya, jadi waktu itu nggak ada pelatihan, tapi langsung jadi untuk presentasi gitu, presentasi bahasa Indonesia dulu, habis itu presentasi bahasa Inggris gitu. Nah, kalau di tahun 2020 tadi, karena emang niatnya baru nyoba dulu, cari suasananya dulu gitu, jadi alhamdulillah aja udah bisa masuk 15 besar. Nah, terus nyoba lagi di tahun 2021, alhamdulillah bisa menjadi Mawapres UII gitu, dan alhamdulillah juga bisa masuk
ke juara 3 besar, yaitu di juara 2 LDikti dan juara satunya itu dari UNY. Jadi cukup kaget juga karena biasanya kan kalau untuk regional itu swasta semua ya, tapi kok UNY bisa ikut seleksi tingkat dikti juga gitu, tapi ya nggak apa-apa. Jadi dari kemarin itu juara satunya dari UNY, kemudian juara 2-nya dari UII, kemudian juara 3-nya dari UMY gitu. Kemudian 3 besar dari regional itu mewakili untuk seleksi nasional tahap 1 di tingkat nasional, dan perlu ada beberapa juga berkas-berkas yang harus disubmit lagi buat video presentasi SDGs, di mana videonya itu nggak boleh menggunakan topik yang sama dengan yang udah dibuat di gagasan kreatif gitu. Jadi perlu mikir lagi, perlu buat lagi. Gitu. Tapi belum bisa sampai ke finalis ya kayak Mas Rafiq. Gitu. Dan sebenarnya dulu di tahun 2020 sampai 2021 itu masih sama persyaratannya. Jadi ngumpulin IPK dulu. IPK karena saya soshum, jadi minimal 3,5 dan IPK saya juga nggak 4 kok. Jadi teman-teman yang IPK-nya nggak 4 nggak usah minder mendaftar ya. Karena yang penting kan sekarang itu bahkan IPK nggak jadi pertimbangan, nggak ada persentasenya gitu. Jadi yang penting lebih dari batas minimal atau mepet itu nggak apa-apa. Jadi nggak usah minder kalau masalah IPK. Nah, lalu yang kedua ada capaian unggulan. Seperti tadi yang udah disampaikan Bu Z, banyak ya capaian unggulan yang bisa teman-teman submit. Jadi nggak cuma sekedar juara kompetisi, conference, tapi yang tadi udah disebutkan ada 7 itu bisa disubmit. Gitu. Asalkan semuanya itu tervalidasi, semuanya terverifikasi juga, dan punya legalitas dari kampus, itu bisa. Tuh. Dan ini juga yang harus teman-teman persiapkan, apalagi yang angkatan 2021 ya. Sekarang berarti baru semester 2. Nah, itu boleh mungkin ini menjadi strategi buat teman-teman juga, perbanyak kompetisi-kompetisi atau kegiatan yang sifatnya itu internasional, karena itu poinnya itu paling tinggi. Poinnya paling tinggi dan kalau bisa individu. Nah, kalau kemarin saya itu kebanyakan submit untuk capaian unggulannya itu conference sebagai presenter conference tingkat internasional, publikasi internasional, terus organisasi ada 2, lalu kompetisi juara di tingkat nasional gitu, kompetisi paper, kompetisi akuntansi gitu. Jadi yang sangat menolong itu dari internasionalnya itu, karena menjadi presenter aja nilainya udah tinggi banget. Kalau nggak salah berapa ya, 12 atau 8 gitu. Nah, itu menolong banget di situ. Jadi ini bisa buat teman-teman strategi ya, biar nanti semester 2 ini udah nabung banyak prestasi, nanti semester 6 tinggal submit gitu, dan poinnya udah banyak gitu. Dan kalau bisa benar tadi kata Mas Rafiq, divariasi. Jadi strategi juga biar nilainya itu nggak apa ya, nggak monoton, dan juga menunjukkan bahwa teman-teman tuh punya kapabilitas di berbagai aspek gitu, nggak cuman pinter doang secara akademik, tapi juga secara kepemimpinan, secara pengabdian masyarakat gitu tuh juga punya kapabilitas gitu. Nah, kalau yang ketiga itu gagasan kreatif ya. Sebenarnya ini tuh nggak beda kayak kita mau buat proposal, mau buat skripsi, penelitian gitu. Nah, kalau saya kemarin itu karena lagi masa-masa pandemi, jadi saya mengangkat temanya itu yang current condition, jadi masalah yang ada saat itu juga di saat pandemi. Dan karena saya juga dari FBE, dari ekonomi akuntansi gitu, jadi saya mengangkatnya tentang pendanaan untuk UMKM gitu. Dan saya melakukan penelitian di Yogyakarta dan juga Jawa Tengah terhadap UMKM itu, dan ada beberapa gap yang ternyata itu menarik banget buat diteliti, buat dikasih solusi. Nah, di situ lah, jadi benar-benar cari masalah, cari isu yang emang lagi terjadi di saat itu juga gitu. Jadi solusi yang kita tawarkan itu bisa relevan gitu. Itu sih kalau tips untuk membuat gagasan tertulis ya. Sama kalau bisa jangan cari topik yang di luar dari bidang kita, karena takutnya kalau kita buat gagasan kreatif kayak udah tinggi banget gitu konsepnya, tapi ketika tengah jawab kita nggak bisa jawab gitu, kita nggak bisa jawab dengan baik. Nah, itu nanti eman-eman banget di poin presentasinya, bahasa Inggris maupun di bahasa Indonesianya. Jadi kalau bisa cari topik yang emang relate sama bidang kita gitu, jadi kita bisa maksimal juga buat jawab pertanyaan dari juri gitu. Dan harus unik, jadi cari inovasi yang nggak ada sekarang gitu, biar paper atau karya tulis kita itu punya value yang lebih. Karena kalau udah ada, kenapa kita buat inovasi gitu kan? Namanya aja gagasan kreatif.
gitu. Dan yang jelas harus bisa juga cara mendelivernya, cara mempresentasikannya, baik itu dari bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris gitu. Dan yang terakhir, ringkasan atau summary. Kalau dulu itu pakai penilaian bahasa asingnya itu pakai ringkasan atau summary dari gagas kreatif dan juga presentasi serta tanya jawab. Nah, kalau sekarang itu nggak ada requirement ya untuk ringkasan summary, tapi digantikan dengan video presentasi bahasa Inggris. Nah, itu untuk menilai kemampuan juga teman-teman untuk berbahasa Inggris, karena nanti kalau udah di tingkat LDT sama nasional, hampir semua proses seleksi itu pakai bahasa Inggris, baik itu nanti ada wawancara, terus waktu presentasi, itu pakainya bahasa Inggris. Gitu. Jadi kalau bisa benar-benar dilatih juga bahasa Inggrisnya. Gitu. Nah, benefit-nya sendiri, kalau selama ini menjadi Mawapres ya, karena saya masih undergraduate, beda dengan Mas Rafiq udah after graduate ya, jadi mungkin beda gitu untuk benefit-nya. Kalau saya masih undergraduate, jadi dan saya juga masih memegang beberapa amanah di organisasi KMUI, sehingga setelah mendapatkan gelar Mawapres ini cukup merasakan perbedaan yang signifikan gitu, di mana saya bisa memberikan impact-impact yang lebih banyak lagi, dan saya juga bisa lebih mengadvokasikan isu-isu yang saya emang care about tentang itu gitu. Dan dalam tanda kutip pendapat-pendapat saya gitu, saran-saran saya, inovasi-inovasi saya itu lebih bisa didengar gitu di lingkungan mahasiswa maupun di luar gitu. Dan juga membuka kesempatan yang baru, karena kalau sekarang kan karena saya di semester akhir, jadi saya juga pengen lah ya punya pengalaman dunia profesional, dunia kerja gitu. Jadi cari magang di tempat mana, itu ketika mencantumkan achievement sebagai mahasiswa berprestasi, itu nilai plusnya sangat tinggi gitu, dan pasti itu yang akan ditanyakan oleh HR maupun usernya. Jadi selain kita itu menyebutkan kita punya kemampuan A, B, C, D gitu, tapi kita juga bisa bisa buktikan, ini loh saya punya kemampuan ini dengan bukti A, saya punya kemampuan B dengan bukti B gitu. Jadi kemampuan atau kapabilitas kita tuh bisa terukur gitu dan tervalidasi gitu lah. Nah, jadi mereka juga bisa terpercaya dengan apa yang kita sampaikan gitu. Dan tentunya kalau reward, pasti reward dari segi finance ya. Bahkan kalau di total dari hasil Mawapres ini tuh bisa dipakai buat bayar SPP 1 semester. Jadi alhamdulillah banget, gara-gara Mawapres juga bisa gratis. Satu semester jurusan apa dulu nih? Jurusan MBA, Mas. Ya itu beneran bisa buat 1 semester. Oh, akuntansi, jadi oh ya Mas ya, karena Mas Rafi kan FK ya, jadi beda. Gitu. Dan alhamdulillah juga karena jadi Mawapres UI, bahkan memiliki tingkat regional sampai seleksi tahap 1 nasional. Jadi kemarin dapat beasiswa dari Bupati tempat asal saya, dan beasiswanya full buat 1 tahun gitu. Jadi alhamdulillah Masya banget. Allah, luar biasa. Ya alhamdulillah banget. Jadi teman-teman ikut Mawapres wajib nyusul ya, kan kalau nggak ikut, soalnya ini lifetime loh, seumur hidup tuh cuman ya 1 kali ini kita bisa ikut Mawapres, jadi manfaatkan benar-benar gitu. Dan mungkin sedikit lagi ya, kalau saya boleh cerita, jadi dulu waktu SMA itu saya sama sekali nggak ada background aktif kompetisi, aktif organisasi, itu nggak ada sama sekali, karena waktu SMA dulu juga akselerasi, jadi pikirannya cuma belajar buku, belajar teori, ujian, dah gitu doang. Tanpa mikirin kompetisi, kegiatan di luar kelas, organisasi itu sama sekali nggak ada. Nah, barulah masuk perguruan tinggi semester 1, itu baru masa adaptasi ya, karena dulu waktu SMA itu IPA, dan waktu kuliahnya IPS, jadi soshum gitu, jadi perlu adaptasi banyak hal yang belum pernah saya pelajari gitu. Nah, baru mulai semester 3 itu baru ketemu orang-orang yang hebat kayak Mas Asep, terus ada Mbak Tias dulu juga akuntansi Mawapres tahun berapa saya kurang tahu. Jadi wow, dari situ, dari ketemu sama beliau-beliau itu jadi kayak merasa wow, ternyata luas ya sebenarnya ketika kita kuliah itu banyak kesempatan-kesempatan yang bisa kita dapatkan di luar gitu. Jadi nggak cuma fokus di dalam kelas saja. Nah, dari situlah
baru berusaha untuk ikut organisasi, habis itu ikut kepanitiaan, ikut proyek-proyek kecil, tambah ketemu sama anak-anak atas, karena saya anak condong catur ya, jadi kurang informasi kadang gitu. Kayak kalau nggak punya teman deket-deket gedung rektorat sama Masjid Ulil Albab itu kayak kurang informasi gitu. Akhirnya akhirnya ketemu sama mereka dan banyak informasi, bahkan saya dulu nggak tahu namanya conference itu apa. Sama sekali nggak tahu namanya conference itu apa. Akhirnya gara-gara ketemu sama anak UI atas, jadi tahu, oh ternyata ada ya conference, kita bisa presentasi penelitian kita di tingkat internasional, bahkan kita bisa ke luar negeri, dibiayain dari kampus, kayak gitu. Nah, dari situlah jadi tahu dan nyari tahu, habis itu ngajak mereka buat jadi partner penelitian dan sebagainya, akhirnya bisa sampai saat ini gitu. Jadi buat teman-teman yang sama latar belakangnya Yuk, saya, Fai, jadi masuk. sama latar belakangnya kayak saya, nggak pernah ikut kompetisi atau nggak pernah ikut ke organisasi sebelumnya waktu SMA, itu jangan minder, jangan berkecil hati. Kita punya kesempatan yang sama, mulai dari semester 1 sampai semester 8 ya, normalnya ya 4 tahun untuk 3,5 tahun kita kuliah, kita punya start yang sama. Jadi manfaatkan aja dan berusaha untuk mengeksplor diri keluar dari comfort zone gitu. Insya Allah, walaupun dalam waktu yang singkat, saya mulai dari semester 3 sampai semester 6, berarti sekitar berapa ya, 3, 4, 5, 6, 2 tahun itu benar-benar jor-joran sendiri, harus cari kesana kemari, cari prestasi, cari organisasi buat nambah pengalaman, dan yang awalnya dulu saya sangat introvert, akut ya, pendiam banget, sampai sekarang bisa aktif di organisasi dan bahkan sekarang memegang salah satu organisasi di KMUI juga gitu. Jadi semuanya itu perlu proses dan intinya jangan takut untuk mencoba, jangan takut dengan kegagalan gitu. Mungkin kalau teman-teman takut daftar Mapres itu chance-nya buat menang itu 10%, 5%, 20% gitu ya. Karena mungkin minder atau kurang percaya diri dengan prestasinya dibandingkan prestasi teman-teman yang lain gitu. Nah, tapi kalau kita nggak ngelakuin sama sekali, kalau kita nggak nyoba sama sekali, berarti chance kita cuma 0% gitu. Jadi intinya fokus aja melakukan yang terbaik, tanpa kita sadari kalau kita itu udah do the best, insya Allah apa yang kita inginkan itu bisa kita dapetin. Gitu. Mungkin itu saja sharing session dari saya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Intan. Baik, terima kasih Mbak Nur Azizah, sangat luar biasa sekali ya pengalaman yang didapatkan ketika mendaftar untuk mengikuti Pilmapres itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nih di kolom komentar ini sudah banyak pertanyaan ya teman-teman. Baik, saya akan membacakan pertanyaan yang pertama dari Mbak Siti Sapuri. Assalamualaikum, izin bertanya Kak, apa yang menjadi motivasi Kak Rafiq mengikuti Pilmapres? Dan hal apa saja yang membuat Kakak tertarik untuk mengikuti Pilmapres ini? Kepada Kak Rafiq, dipersilakan untuk menjawab. Oh iya, motivasi apa ya? Jadi gini teman-teman, menurut saya dulu ya, waktu saya daftar Pilmapres, itu bukan full of motivasi saya gitu ya untuk daftar Pilmapres. Jadi Pilmapres itu menurut saya adalah suatu akumulasi ya teman-teman. Akumulasi dari capaian-capaian yang sudah kalian dapatkan selama ini, selama kalian menjadi seorang mahasiswa kayak gitu. Jadi tapi ini bukan mengecilkan hati teman-teman yang baru dengar dan juga baru mau berkarya dan belum ada karya, bukan ya. Tapi maksud saya adalah menjadi seorang mawapres itu adalah akumulasi dari capaian-capaian yang sudah kalian lakukan dari masa-masa sebelumnya. Jadi tidak ujuk-ujuk 10 capaian unggulan itu kalian dapatkan dalam 2 bulan, 3 bulan persiapan untuk mawapres ini. No, enggak sesingkat dan segampang itu gitu ya. Jadi motivasi yang terbesar kalian itu yang harus kalian tanam dari sekarang adalah gimana caranya kalian berkarya, gimana caranya kalian bermanfaat, dan bagaimana caranya kalian terus bisa menebar kebaikan dari apa yang sudah kalian lakukan tadi, kayak gitu. Jadi dari hal-hal yang sudah kalian kerjakan itu nanti secara tidak langsung satu persatu akan muncul tuh ke permukaan. Oh, kalian mengikuti ini, oh kalian menjadi duta di sini, oh kalian menjadi juara di sini, oh kalian menjadi presenter di sini.
itu nanti akumulasi. Nah, akumulasi itulah nanti yang akan menghantarkan kalian secara tidak langsung untuk ikut di Pilmapres ini gitu. Nah, buat sekarang nih, makanya adik-adik yang mungkin masih di 2000, sekarang tuh angkatan paling muda 2000 berapa sih? 2002 ya? 2002 atau 2021? 2021, Mas. 2021 ya, udah 6 tahun ya, aku 2015. Nah ya 2021, 2020 gitu ya, itu sekarang tuh kalian dapat informasi kayak gini ya coba boleh, kayak yang dibilang Mbak Nur Aziza tadi, coba boleh. Biar kalian tahu ritmenya, tahu alurnya, tahu jalannya, tapi dari sekarang tuh kalian persiapkan semaksimal mungkin untuk hal apa ini yang bisa kalian tonjolkan, hal apa yang bisa kalian berikan, dan membuat kalian itu berbeda dari yang lain, kayak gitu. Jadi jangan apa ya, jangan fokusnya sekarang itu aku jadi mawapres, jangan itu dulu gitu ya. Tapi bener-bener kayak kalian itu layak nggak untuk jadi seorang mawapres gitu. Kalian itu layak nggak? Gimana caranya bisa layak? Ya lakukan hal-hal tadi yang bisa mensupport dan mendukung kalian untuk menjadi seorang mawapres kayak gitu. Jadi jangan mikirkan hasil akhirnya dulu nih. Kalau kalian mikirkan hasil akhirnya dulu, itu nanti kalian akan tertatih-tatih dan ini sendiri nanti. Jadi ya udah lewatin dulu prosesnya gitu. Lakukan semaksimal mungkin yang bisa kalian lakukan, kerjakan sesuai dengan bidang kalian, sesuai dengan passion kalian. Jadi kalian sukanya apa di bidang itu, kerjakan gitu ya. Itu insya Allah nanti akan menghantarkan kalian ke titik dan fase ini gitu loh. Jadi dulu saya tuh benar-benar, saya yakin ya, ini coba kalau orang Jawa bilang tuh titeni kata-kata saya. Dari 50 orang partisipan yang bergabung di Zoom sore ini, saya yakin salah satu di antara kalian yang akan menjadi mawapresnya UII. Saya yakin. 98%, 99%, Wes. 99% satu itu error ya, kalau orang statistik itu kan tingkat kepercayaannya aja 95% ya, 5%-nya error. Oke lah kita bilang 95%. Saya yakin satu orang di antara kalian yang join dalam Zoom ini, 49-50 orang ini, pasti salah satu di antara kalian yang menjadi mawapres. Coba dalam hati kalian sekarang bergumam, ya Allah aku yang jadi kayak gitu. Karena dulu saya sama digituin tuh sama dulu mawapres tahun 2013. Pada saat itu saya menjadi angkatan yang 2 tahun paling muda pada saat itu, dan saya belum punya apa-apa waktu itu. Tapi akhirnya saya baru daftar mawapres itu di tahun depannya. Jadi saya jadikan motivasi karena oke, berarti memang ini akumulasi. Jadi bukan sesingkat kata Bu Z tadi 3 bulan lagi, 2 bulan lagi gitu ya. Tapi bukan sesingkat itu prosesnya gitu ya. Tapi ini adalah proses panjang dari segala bentuk capaian yang sudah kalian lakukan. Inilah kalian dipertemukan dari masing-masing departemen, dari masing-masing bidang untuk menunjukkan bahwa kalian salah satu yang terbaik di bidang kalian. Gitu. Jadi tetap aja terus semangat dan bermotivasi melakukan yang terbaik di bidangnya kalian sesuai dengan passionnya kalian masing-masing. Gitu Mbak Intan. Dari aku mungkin. Oke, baik, terima kasih Mas Rafiq itu ya. Apakah menjawab Mbak Siti? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sudah menjawab ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu untuk Kak Nur Aziza dari Astria. Assalamualaikum, saya Astria Rahmawati, izin bertanya untuk Kak Nur Aziza. Ini untuk Kak Nur Aziza atau Kak Rafiq. Bagaimana strategi agar terpilih menjadi Pilmapres? Apakah cukup dengan upgrade hard skill maupun soft skill sebelum atau bagaimana Kak? Terima kasih. Mungkin kepada Kak Nur Aziza terlebih dahulu ya. Baik, strategi untuk terpilih menjadi Pilmapres ya. Yang jelas strateginya ya penuhi persyaratannya dulu, bikin gagasan kreatif, bikin capaian unggulan yang dipunya submit gitu. Terus nanti kalau udah ya tinggal latihan aja, ikutin persyaratannya, ikutin alurnya. Kalau misalkan memang ada coaching atau ada karantina gitu yang mungkin dia bakal diadakan dari kemahasiswaan, ya ikutin aja gitu. Yang jelas latihan dan hubungin atau cari minta saran ke mawapres yang kalian kenal deket sama dia, cari tahu lah dulu tuh kayak gimana, beberapa kesalahan yang mungkin dia pernah lakukan apa dan gimana cara mengatasinya. Intinya banyak sharing, banyak tanya-tanya gitu. Ini gitu sih kalau aku dulu. Oke, terima kasih Mbak Nur Aziza. Kita lanjut ke Mas Rafiq ya. Kepada Mas Rafiq dipersilakan untuk menjawab. Ya, mungkin nggak banyak ya, sama kayak Aziza tadi. Yang jelas
panduan itu wajib ya, itu kasarannya administratif. Jadi kalau teman-teman pinternya kayak gimana pun, josnya kayak gimana pun presentasinya, tapi kalau persyaratan kalian nggak lengkap ya sama aja, exclude gitu ya. Jadi yang pertama, ikro, dibaca tuh aturannya, harus buatnya kayak gimana, panduannya kayak gimana tuh diikutin. Habis itu sering berlatih. Kalau itu menurut aku ya sering berlatih. Jadi dulu itu aku ketemu sama kakak-kakak Mawapres sebelumnya dan aku itu presentasiin karya ilmiahku gitu dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian aku minta feedback dari mereka. Apa ininya, kurangnya, apa yang harus saya perbaiki gitu ya. Terutama juga question-question yang mungkin akan keluar kayak gitu. Jadi dari situ nanti kita bisa well prepare. Oh, ketika nanti ada pertanyaan seperti ini, kita udah bisa nih jawabnya seperti apa. Dan ingat, karena ini adalah gagasan ilmiah, gagasan tertulis, berarti apapun segala sesuatu harus evidence based, harus ada dasarnya. Jadi kalian itu jawabnya jangan yang oh kok kayaknya begini, yang saya tahu begini, enggak. Jadi jawabnya harus benar-benar tegas dan jelas. Jadi berdasarkan referensi ini, berdasarkan jurnal ini, atau berdasarkan buku ini, nah kayak gitu-gitunya. Jadi itu lebih ke ini ya, teknis ya, lebih ke teknis. Jadi itu bisa sangat kalian pelajarin ketika memang kalian sudah masuk di tahapan itu dan banyak-banyak berlatih sih. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Rafiq dan Mbak Nur Azizah telah menjawab pertanyaan. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Bu Hajira. Mungkin Bu Hajira bisa memilih langsung ya pertanyaan mana yang akan dijawab karena sepertinya dalam kolom chat itu banyak pertanyaan yang mirip. Kepada Bu Hajira, dipersilakan. Ya, Mbak Intan, makasih ya. Jadi nanti ini karena banyak sekali pertanyaan yang sangat teknis, jadi saya akan merespon langsung saja dan mohon izin saya menjawabnya di kendaraan ya karena juga dalam perjalanan ini. Suara saya tapi kedengaran Mbak Intan ya? Terdengar Ibu. Oke, terima kasih. Ya, langsung saja ya kawan-kawan sekalian, saya akan merespon pertanyaan yang ini sangat banyak dan sangat teknis sehingga mudah-mudahan bisa menjawab semuanya gitu ya. Nanti ada juga tadi pertanyaan yang masih mungkin perlu dijawab sama Mas Rafiq sama Mbak Aziza, nanti saya sampaikan aja gitu ya. Ini pertanyaan dari Mbak Salsa, apakah menjadi delegasi pertukaran pelajar internasional bisa termasuk sebagai CU pengakuan? Seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Salsa sangat bisa. Ya, jadi itu nanti bagian nanti kalau tidak salah nanti coba dicek aja ya di panduan seperti yang kata Mas Rafiq tadi ya di pedoman pokoknya ikro gitu ya kata Mbak Aziza juga pokoknya dibaca semuanya detail panduannya gitu ya karena memang semuanya tertera di situ ya jadi nanti termasuk delegasi pertukaran pelajar itu nanti setahu saya seingat saya itu ada ya jadi boleh nanti dicek ya kemudian untuk Mbak Khalida dan ada beberapa pertanyaan sejenis saya tidak hafal nanti di bagian bawah sepertinya ada ya terkait persyaratan berkas sertifikat bahasa Inggris apakah boleh menggunakan tes IELTS dari SILAS sangat boleh Mbak jadi kalau misalnya Mbak Khalida udah punya nih hasil IELTS dari SILAS itu boleh banget ya kalaupun misalnya Mbak Khalida belum punya sertifikat bahasa Inggris terus kemudian pengen tes tapi tidak IELTS karena IELTS kan mahal ya. Kalau IELTS yang bukan IELTS like, yang IELTS resmi, yang asli itu kan jutaan gitu ya. Nah, cari yang tes yang murah-murah aja kayak misalnya CEPT itu kan sudah bisa untuk mengecek kompetensi bahasa Inggris kita juga ya, kawan-kawan sekalian ya. Jadi nggak masalah ya dari Silaks UI no problem karena sebenarnya ini lebih ke untuk kita screening dulu aja. Kita pengen tahu apakah memang teman-teman ini juga ada kompetensi bahasa Inggris atau tidak. Makanya kenapa kita sertakan juga untuk teman-teman video bahasa Inggris, ya kan? Video bahasa Inggris. Nah, kemudian skor minimal yang harus dipenuhi berapa? Nah, saya belum bisa bilang karena gini, kawan-kawan sekalian, teman-teman nggak usah mikirin dulu skor minimalnya berapa. Kalau kata Mas Rafiq tadi kan juga jalanin dulu aja deh prosesnya. Nggak usah khawatir dulu. Pokoknya kita do the best kan gitu ya. Harus kita lakukan yang terbaik dulu. Jadi insya Allah saya tidak bisa karena saya dikenal kita yang penting gini skor berapapun kita kumpulin aja gitu ya nanti kita kan akan pertimbangkan juga dari video presentasi bahasa Inggris
ya kan? Jadi jangan takut ya Mbak Khalidah dan kawan-kawan gitu ya. Nanti kan kita akan cek juga ya kemampuannya bahasa Inggrisnya dari presentasi video presentasinya. Jadi nggak masalah ya, tidak usah dikhawatirkan. Yang dipunyai kumpulkan aja kan gitu ya. Nah kemudian ini juga ada pertanyaan, apa masih semester awal, belum paham tentang Pilmapres, ingin ikut apakah ada bimbingan atau secara mandiri. Nah, nanti salah satu syarat untuk pengumpulan naskah, tadi mungkin kurang saya tambahkan ya, dan mungkin Mas Rafiq maupun Mbak Azizah tadi sebenarnya sudah sempat menyinggung sedikit bahwa ketika kita nyusun karya ilmiah ya, itu sebenarnya harus ada pengesahan juga dari dosen pembimbing. Nah, silakan nanti Mbak Siti boleh mencari dosennya siapa begitu ya. Kalau misalnya belum tahu nih karena mahasiswa awal kira-kira dosen yang pas siapa ya, tanya kating-katingnya. Ya, kalau misalnya saya juga belum terlalu kenal nih kating-katingnya. Nah, nanti boleh tanya ke saya dulu, nanti saya bantu carikan dari finalis yang tahun-tahun sebelumnya ya gitu ya. Jadi nanti insya Allah teman-teman finalis Pilmapres tahun-tahun sebelumnya insya Allah akan siap membantu kalau memang itu diperlukan ya, kalau misalnya ada yang membutuhkan gitu ya, jangan khawatir ya kawan-kawan ya. Nah, kemudian Mbak Anita menanyakan tentang surat pengantar dari Wadek KKA. Itu bagaimana mengajukan surat, langsung bilang, tanya ke fakultas, ke wadeknya, atau ke bagian sekretariat dekannya, bahwa saya ingin mendaftar Pilmapres, butuh surat pengantar. Nah, itu nanti sudah langsung dibuatkan. Nanti wadek-wadek KKA itu sudah pada tahu. Ya, karena wadek-wadek saya kan juga menyampaikan informasi Pilmapres ini ke wadek KKA juga. Ya, saya sudah insya Allah wadek KKA sudah sangat paham. Ya, jadi tinggal bilang aja ke bagian umum fakultas atau sekretaris dekanat fakultas masing-masing. Ya, jadi nggak ada masalah. Ya, ini termasuk menjawab pertanyaan juga kalau tadi ada yang bertanya, kalau misalnya di fakultas saya tidak diselenggarakan seleksi secara berjenjang. Di fakultas nggak ada ya seleksinya. Apakah kemudian itu bisa saya tetap daftar? Sangat bisa. Ya, yang penting nanti kan minta aja surat pengantar dari fakultas masing-masing. Nggak masalah. Ya, jadi silakan. Ya, saya malah sangat senang kalau misalnya teman-teman itu ada interest yang tinggi untuk daftar Pilmapres ini, sehingga nanti kan jadi lebih kompetitif kan, jadi lebih seru ya, jadi gitu. Nah kemudian nanti mungkin bisa dijawab dulu ya sama Mas Rafiq sama Mbak Azizah nih. Ada pertanyaan nih dari Mas Muhammad Fadil, karena saya langsung scroll untuk pertanyaan ya, jadi sekalian kebaca. Apakah ada faktor istimewa yang harus dimiliki mahasiswa dalam Pilmapres ini selain persyaratan yang disebutkan tadi? Kemudian dari pengalaman kakak, apa hal atau tips trik yang bisa menonjolkan keistimewaan diri sehingga mampu memberikan kontribusi poin tinggi untuk diri kita? Nah ini langsung dijawab Mas Rafiq dulu, terus habis itu sama Mbak Azizah ya. Ini bagus banget loh pertanyaannya, silahkan Mas Rafiq mungkin. Ya baik, terima kasih Bu Z sudah membacakan pertanyaannya. Ini saking bagusnya pertanyaannya, saya juga bingung menjawabnya gimana ini. Ya, keistimewaan gimana ya? Ditanya istimewa ya, setiap dari kita itu istimewa ya teman-teman ya. Jadi kalian tuh punya keistimewaannya kalian masing-masing. Yang tahu itu ya diri kalian sendiri gitu. Jadi keistimewaan itu salah satu hal bisa ditunjukkan dengan sesuatu hal yang bisa kalian paling sukain dan kalian kerjakan, dan itu menjadi hobi dan prestasi kalian gitu ya. Jadi salah satu bagian dari istilah yang mungkin sering saya pakai itu adalah do what you love and love what you do. Kerjakan kalian cintai dan cintai apa yang kalian kerjakan. Itu salah satu tips trik menonjol ya menurut saya yang bisa kalian pakai. Karena ketika kalian mengerjakan apa yang kalian cintai dan kalian mencintai apa yang kalian kerjakan, itu akan membawa kalian jauh di atas permukaan. Ya, itu jadi salah satu poin menurut saya yang perlu kalian pegang gitu. Jangan pernah minder. Contohnya ya, salah satu pengalaman nih yang paling sering saya dapatkan di bidang saya, di bidang kedokteran. Dalam kompetisi yang saya ikutin, itu banyak sekali lomba-lomba karya ilmiah, lomba esai, lomba literatur review yang selalu membawa tema tentang nanopartikel, tentang microchip RNA dan lain sebagainya, yang itu sebenarnya dalam dunia sekarang bagus banget gitu loh. Itu sangat-sangat update gitu ya, sangat-sangat kekinian gitu. Tapi menurut saya it's not my passion gitu. Passion saya bukan dalam hal-hal bidang mikro RNA dan
pemotongan DNA dan lain sebagainya gitu. Iya itu keren, tapi itu bukan saya gitu. Jadi kamu jangan memaksakan dirimu untuk menjadi atau mengikuti tren atau orang lain gitu. Kamu ya kamu sendiri gitu. Kamu ya punya jalanmu sendiri dan punya keistimewaanmu sendiri. Istimewamu tentu berbeda dengan istimewa orang lain. Jadi kamu yang paling tahu sebenarnya kamu punya keistimewaan apa dan kamu yang harusnya mengembangkan keistimewaan itu. Jadi pada saat itu akhirnya saya lebih membawa apa coba? Yang sampai saya bawa ke Pilmapres Nasional itu adalah tentang herbal. Jadi saya membawa tentang air kelapa muda, tentang madu gitu ya untuk pasien demam berdarah gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan yang lain-lainnya mungkin tentang treatment ini yang sampai memotong DNA, RNA yang dia partikel seperti ini dan lain sebagainya itu keren, bagus. Tapi kebetulan kalau di saya itu bukan passion saya dan itu bukan bidang saya. Jadi salah satu tips trik yang menurut saya yang paling bisa kalian terapkan untuk mengupgrade kemampuan kalian dan kalian bisa bertahan di jalan terjal ini gitu ya. Saya bisa bilang jalan terjal karena ya kalian akan tergoyahkan banyak hal gitu. Itu lakukan yang kalian sukai dan sukai apa yang kalian lakukan. Gitu. Monggo Mbak Nur Azizah mungkin bisa menambahkan. Udah sangat lengkap ya penjelasan dari Mas Rafiq, itu benar banget. Jadi intinya harus tahu keunggulan dalam diri kita itu apa gitu. Kayak misalkan saya, karena saya lebih suka tulis menulis, jadi beberapa capaian unggulan saya itu lebih banyak sebagai presenter, terus juga publikasi jurnal, terus juga juara-juara kompetisi karya ilmiah, sama saya juga suka investasi, jadi bahasan di gagasan kreatif saya pun juga investasi gitu. Jadi harus tahu apa sih yang kita suka, bener tadi apa yang kita suka, apa yang kita bisa, ya udah optimalkan di situ gitu. Dan lagi-lagi secara teknis ya kita harus selain bisa tulis-menulis, bikin gagasan kreatif, dan juga kita harus bisa mendeliver itu, mempresentasikan itu dengan menarik. Gitu. Udah itu aja sih. Oke, bagus banget. Terima kasih Mas Rafiq dan Mbak Aziza buat semangatnya buat kawan-kawan karena memang betul ya. Jadi wah pokoknya apa ya, kita tuh jangan takut dulu deh ya, kita harus berani coba dulu kira-kira apa yang bisa dilakukan dulu deh gitu ya. Nah oke, ini ada kita habiskan ya pertanyaannya, masih ada yang pertanyaan teknis gitu ya untuk ke saya gitu ya, saya langsung respon aja ya kawan-kawan ya. Dari Mbak Yulia, tadi sertifikat sudah ya saya jelaskan, untuk seleksinya juga sudah. Nah kemudian apakah dibatasi jumlah mahasiswa yang bisa ikut di setiap fakultas? Nah jadi gini Mbak, sebenarnya kita targetkan paling tidak ada minimal sebenarnya minimal 3 dari fakultas ya, 3 dari setiap fakultas untuk bisa kita seleksi dulu sebelum ditetapkan sebagai finalis Pilmapres. Ya, jadi itu sebenarnya apa? Gitu. Karena kemarin sempat ada juga KKA yang nanya, gitu ya, apa boleh lebih gitu? Lebih dari 3 juga nggak masalah kan? Nah kan sebenarnya sifatnya kita masih akan seleksi dulu sebelum ditetapkan sebagai finalis Pilmapres tingkat universitas kan, jadi gitu ya Mbak Yulia ya. Nah kemudian ada pertanyaan dari Mas Yusuf Farhan. Izin bertanya, kalau prestasi yang 7 poin tadi yang kita dapat itu tidak terlalu banyak, tapi memiliki ide gagasan inovasi, paling unik, bahasa Inggris baik, portofolio yang baik, apakah peluang juara satunya itu ada Bu? Gitu. Nah, ini balik lagi sama ke apa ya yang disampaikan oleh Mas Rafiq tadi ya, sama Mas Rafiq tadi bahwa kita nggak usah mikir dulu bahwa kita tuh nanti Juara apa enggak mau gitu-gitu nggak dapat usah juara berapa sih gitu. Ya benar ya Mas Rafiq ya. Jadi sebenarnya dijalanin mau aja boleh dulu ya Bu ya. benar. Jadi saya dulu juga alumni Mapres ya. Jadi dulu Mapres tingkat fakultas, tingkat universitas, tingkat kopertis sampai kemudian sama kayak Mas Rafiq juga tingkat nasional. Alhamdulillah gitu ya, tahun 2007 ya udah tua ya. Jadi saya ketika ngikutin awal juga nggak mikir dulu nanti ntar bakalan juara apa enggak. Saya cuma mikir ya udah deh, orang disuruh pertamanya awalnya dimintain tolong sama prodi, kemudian ke fakultas kan gitu ya, terus habis itu universitas, ya sudah ya jalanin aja bahwa ini bagian dari
tugas. Kalau saya sih bilang tugas dan kemudian amanah tadi gitu, bahwa oh ternyata memang ya ini jadi bagian juga yang penting untuk diri saya kan. Nah, jadi ya udah jalanin aja. Jadi kita nggak usah mikir juara dulu ya Mas ya. Jadi insya Allah kalau Mas Farhan tertarik ikut aja dulu deh gitu. Jalanin dulu kira-kira kayak apa sih gitu pengalaman di Pilmapres gitu ya. Karena memang mungkin nggak kayak kompetisi-kompetisi yang lainnya ya. Jadi gitu. Jadi tentu pasti peluang itu ada walaupun misalnya nggak keisi banyak, jangan sampai 10 kan saya bilang tadi maksimal 10. Kalaupun hanya satu boleh nggak Bu? Boleh kan gitu ya. Jadi yang penting kan teman-teman berani coba dulu, pede dulu ya. Ternyata gagasannya juga bagus kan, bisa siapa tahu itu poinnya malah jadi poinnya tinggi kan, sehingga lumayan kan bisa untuk kesempatan menambah skornya kan gitu ya. Jadi nggak masalah. Nah kemudian tadi ya seleksinya tergantung fakultas belum tentu menyelenggarakan seleksi, sehingga bisa jadi kita mau langsung daftar boleh nggak apa-apa. Yang penting ada surat pengantar dari Wadek KKA ya. Nah kemudian untuk SK Rektor itu dapatnya pakai SK Rektor lama, TTD yang menandatangani rektor lama atau rektor baru ya kita belum tahu ya. Kalau misalnya apa namanya kita kan nanti akan pengumuman kan kemungkinan sebelum puasa ya. Jadi kalau misalnya nanti memang sudah definitif udah ada rektor baru ya berarti yang tanda tangan rektor baru. Tapi kalau belum definitif rektor baru ya berarti masih rektor lama ya, gitu aja ya Mas Farhan ya. Nah, kemudian ada pertanyaan dari ini panjang juga, panjang dan banyak gitu ya. Sebentar. Tadi mana ya tadi ya? Aduh, tadi Mbak Intan bisa dibantu tadi Saya bantu pertanyaan. bacakan, Bu. Boleh Ya. Mas Rafiq. Assalamualaikum Bu, saya Fatia FKUI 2019. Mohon maaf izin bertanya 2 pertanyaan. 1, apakah benar ada ketentuan jika satu event mendapatkan beberapa pencapaian, itu akan diakui salah satunya saja. Tapi bagaimana jika saya kebetulan submit 2 paper dalam satu konferensi, apakah bisa dianggap dua-duanya? Untuk mengakui capaian sebagai hasil karya, bukti apakah yang bisa diterima, mengingat terkadang yang mendapat sertifikat konferensi adalah first author saja, dan untuk ISBN pada proceeding booknya masih dalam proses pengajuan. Apakah boleh jika yang dilampirkan adalah poster ilmiahnya? Oke. Okay. Ya, ini banyak dan sangat detail. Jadi, yang dimaksud dengan bahwa satu bukti itu hanya bisa diklaim untuk satu CU, kuncinya gitu. Jadi satu bukti tidak bisa diklaim untuk beberapa bidang CU atau beberapa CU. Misalnya tadi kalau pertanyaan Mbak Fatia tadi sebenarnya itu udah beda CU atau beda karya. Jadi bisa diklaim masing-masing sendiri-sendiri. Jadi bisa diklaim masing-masing sendiri. Kemudian tadi yang pertanyaannya kalau untuk buktinya bagaimana? Kalau misalnya yang sifatnya karya ilmiah yang sudah terpublikasikan, tentu yang utama adalah memang yang naskah yang sudah publikasi itu yang dilampirkan. Ya, karena saya juga jadi juri ya di Pilmapres wilayah, itu yang kami cek adalah yang kayak gitu. Kalau misalnya yang konteksnya presenter, maka memang ya harusnya sebagai ada bukti sertifikat sebagai presenternya. Ya, nah kemudian kalau misalnya yang buku, ya jelas yang sudah berbentuk memang itu buku dan ada ISBN-nya ya. Jadi memang yang artinya gini, kalau misalnya Mbak Fatia mau ikut di tingkat UI ini dulu, sertakan dengan bukti-bukti yang ada dulu dalam progresnya, nggak masalah. Karena nanti siapa tahu kan, kita kan nggak tahu ya, ternyata lolos untuk maju di tahapan-tahapan berikutnya, terus qadarullah kan bisa lanjut itunya kan prosesnya selesai, nah itu nggak masalah. Ya, jadi pokoknya kalau yang penting gini aja, yang penting semaksimal apapun bukti yang bisa diberikan aja, dilampirkan ya buat kawan-kawan ya, Mbak Fatia dan kawan-kawan. Jadi semaksimal mungkin yang bisa ditampilkan aja, nggak masalah. Gitu Mas Rafiq, udah menjawab belum ya tadi ya semuanya? Oh udah, oke. Makasih. Oke, ada lagi enggak ya? Kayaknya sudah. Oh ini, Mbak Vika. Apabila kita gagal di Pilmapres tahun ini, apakah bisa mendaftar di tahun depannya? Boleh banget ya, sangat boleh. Ini kan kayak tadi saya bilang Mbak Nuha tadi ya, dia semester 2 daftar. Kan tahun pertama kan dia kuliah. Kemudian kan dia belum juara kan. Terus kemudian Nuha itu dari zaman saya loh, Bu. Makanya dari zaman saya seleksi dia udah ikut Nuha itu. Bener, makanya dari zamannya Mas Rafi kan 2018 terus 19 terus 20 kan gitu ya. Jadi memang
memang sangat boleh, nggak masalah gitu ya, selama belum pernah jadi finalis tingkat nasional kalau untuk maju ke tingkat nasional nanti gitu ya. Tapi kalau di tingkat kalau tingkat UI boleh nggak ya? Ya sebenarnya lebih baik. Bentar saya sambil turun. Ya jadi nggak masalah Mbak Vika ya. Jadi sangat boleh. Apalagi misalnya kalau Mbak Vika masih angkatan yang baru kan gitu, itu sangat boleh. Jadi makanya sebenarnya ini bagian juga dari proses belajar dan mempersiapkan atmosfer ya. Jadi bukan mempersiapkan atmosfer, mengkondisikan dengan atmosfer dan iklim apa namanya Pilmapres ya. Jadi Rasakan itu lapangan ya Bu ya. benar. Jadi gitu. Itu ya Mbak Vika ya. Alhamdulillah. Ini sepertinya sudah semua ya pertanyaannya ya. Kayaknya sudah semua. Mudah-mudahan tidak terlewat, saya cek lagi. Jadi tadi ya kawan-kawan sekalian ya, mungkin Mas Rafiq sama Mbak Aziza mumpung masih ada 4 menit, kalau mau ada yang ditambahkan silakan loh ya. Dari mungkin rekap pertanyaan tadi. Mbak Aziza ada? Belum, Mas. Mungkin Mas Rafiq Sama mau ini nambahin mungkin lagi? ya Bu. Apa namanya, Gimana? dulu itu saya pas konferensi itu pas di nasional, tapi ya pas di nasional itu pertanyaannya gini, kan kamu kan waktu itu kan saya ngelampirin hasil penelitian ya Bu ya, konferensi. Nah itu poin dari mereka itu dimasukkannya tetap dibagi Bu. Yang Jadi apa? meskipun saya Konferensi. first authors, yang konferensi entah itu paper ataupun hasil penelitian gitu ya Bu ya, itu tetap dibagi gitu poinnya. Sedangkan waktu seleksi di kampus dan di kooperatif itu hitungannya saya sendiri karena Enggak. nah itu Iya, enggak. Nah benar. itu agak miss kan waktu itu Bu. Jadi sama mereka kalau nggak salah akhirnya dipotong atau gimana saya nggak paham ya waktu itu. Karena kan kamu nggak mungkin penelitian sendiri gitu kan. Kamu mesti ada dosen kan gitu. Iya sih Pak, tapi maksudnya di sini saya sendiri itu saya mahasiswa sendiri gitu dan saya membuat paper saya ini sendiri tapi saya konsulkan dengan dosen saya bilang gitu kan. Tapi tetap akhirnya beliaunya itu kayaknya kekehnya itu kamu bukan sendiri gitulah poinnya jadinya. Mungkin itu kalau yang di guideline terbarunya udah ada ininya apa belum ya Bu ya? Kalau sampai yang kemarin saya juri di wilayah ya, juri Pilmapres wilayah, itu sebenarnya nggak ada kayak gitu. Ya, jadi lebih karena memang langsung ke sistem. Jadi di sistem itu tidak kemudian scoringnya codingnya itu tetap sesuai di pedoman. Ya, jadi tidak ada yang konteks ini yang karya ilmiah atau misalnya kan ya Mas Rafiq itu nggak ada pembagian author-authornya gitu. Jadi kalau yang di tingkat sampai saya di tingkat wilayah itu belum ada kayak gitu. Tapi kan saya belum ada pengalaman yang di nasional yang kemarin ya. Nah itu karena memang acuan kita di pedoman ya seperti itu ya. Jadi Itu hitungannya berarti sendiri atau gimana Bu poinnya? Kalau di pedoman itu hitungannya tetap ya artinya dia sebagai autor aja udah nggak ada pembagian gitu. sebenarnya kalau karya Kalau di kan karya ada poin ilmiah. ya Bu biasanya dulu tuh kan ada poin kan Bu, kalau sendiri poinnya sekian, kalau bertim atau grup juara kan beda juga kan Bu poinnya. Kalau itu hanya untuk kompetisi. Oke. Berarti yang di poin karya nggak Nanti ada ya, cuman nggak dia ada. di level-levelnya itu tadi aja. Bener. Oke. Kalau karya itu lebih ke nanti kan dia masuk, karena makanya saya bilang untuk CU yang mulai tahun kemarin itu udah beda sama kayak zamannya Mas Rafiq, Iya, bahkan iya, sama iya, iya. Azizah waktu level UII itu juga beda coding makanya jadi memang sudah sangat detail dan itu langsung by system waktu itu. Jadi pengklasifikasiannya itu kategorinya itu lebih ke tingkat kayak lokal, wilayah, regional, Level ya Bu ya nasional. berarti ya. Nah, jadi lebih langsung ke level kategorisasinya. Oke, Sama siap. ya nanti ada ketentuannya lagi sendiri-sendiri sesuai bidang-bidangnya CU yang ada di pedoman. Nah, pokoknya acuannya pedoman. Itu sudah ada codingnya dan sebagainya, itu kategorisasinya. Nah, itu diperhatikan lewat situ aja dulu. Oke, Itu. tuh teman-teman ya, jadi diperhatikan pedomannya. Ya, kuncinya pedoman. Ini kalau nggak Betul. baik-baik baca pedomannya nanti nggak tahu ininya ya, poin-poinnya ya, butuh poin berapa. Betul. Di pedomannya soalnya udah tertera ya poin-poinnya kayak gimana. Tapi sebenarnya gini aja sih teman-teman semua, nggak usah khawatir dulu kira-kira wah kok kayaknya gimana ya CU-nya saya jangan-jangan nggak bisa ngumpulin banyak capaian. Nggak usah takut dulu deh gitu ya. Pokoknya
apapun yang teman-teman punya, kalau saya boleh bilang ya, capaian yang teman-teman sudah punya selama ini, udah kumpulin aja dulu gitu loh, ya kumpulin aja dulu gitu. Insya Allah nanti kan tetap akan kita cross check kan, jadi nggak usah takut gitu ya. Fokuskan teman-teman buat ngumpulin itu sama tadi mempersiapkan naskahnya gitu, sama video bahasa Inggris. Udah, that's it gitu, ya. Dari Mas Rafiq sama Mbak Aziza udah ya, ini pas 5:30 ya. Sudah, Bu. Oke, saya kembalikan ke Mbak Intan. Terima kasih kawan-kawan untuk pertanyaannya. Nanti biar Mbak Intan yang menyebutkan 5 pertanyaan terbaiknya ya. Silakan, saya kembalikan ke Mbak Intan. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Zira dan Mas Taufik dan juga Mbak Nur Aziza. Untuk 5 pertanyaan terbaiknya saya sebutkan ya. Sebentar. Yang pertama yaitu Mbak Fatiatul Mudkiroh, kemudian yang sambil Mbak Intan sambil dicek di Japrian saya ya. Oh ya. Kemudian yang kedua yaitu Mas Muhammad Fadil, kemudian Mbak Salsabila Zanuba, kemudian ada Mbak Yulia Anggraini, kemudian ada Mbak Siti Sapuri, dan Mbak Fatiatul, iya benar, Mbak Fatiatul Mutskirah, udah tadi. Baik, terima kasih. Acara hari ini sangat luar biasa ya teman-teman, karena pemaparan dari pemateri-pemateri yang sangat luar biasa, mulai dari tahap-tahapnya, kemudian pedoman-pedomannya, kemudian motivasi apa yang bisa membuat kita ikut Filmapres ini, dan juga teman-teman yang terpenting itu adalah mencoba. Berulang kali tadi pemateri-pemateri itu mengulang untuk berani mencoba. Karena teman-teman, ketika kita berani mencoba itu ada 2 kemungkinan, yaitu yang pertama kita menang melawan ketakutan diri sendiri, dan yang kedua kita menang menjadi juara. Dan yang kedua, ketika kita tidak berani mencoba, maka ya sudah, kita sudah gagal. Kita gagal ketika kita tidak berani mencoba. Nah, untuk itu mungkin kegiatan ini sampai di sini. Untuk sesi dokumentasi, teman-teman mungkin bisa on cam ya. Mari teman-teman on cam. Ada yang mau on cam lagi? Oke, sepertinya tidak ada ya. Oke, saya akan screenshot ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, baik teman-teman semuanya. Karena kegiatan ini sudah selesai, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku MC undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya kawan-kawan sekalian, Mas Rafiq, Mbak Aziza. Ya, Sama-sama Bu makasih. Zee, terima kasih. Barakallah. Amin. Admin boleh ditutup hostnya?